Oke, semuanya yang sudah hadir, akhirnya kita kembali mengadakan acara TFH Nakes di hari Sabtu. Nah, kali ini tamunya spesial, baru habis ditodong kemarin hari Kamis. Alhamdulillah, narsum kita available untuk Sabtu ini. Kali ini mungkin banyak yang udah kenal, ya, orang lama, cuman menghilang. Sekarang comeback, muncul kembali, namanya Mas Satrio. Nama lengkapnya Mas Stefanus Wibowo. Satrio Wibowo Hadi. Panjangan. Jangan emang mas. uh, Sarjana Bioinformatika. Nah, ini kali ini nih kita mau minta sharingnya. Kalau yang biasanya kalau di tema-tema nakes kan aku kan selalu minta awal kenal KF dari mana, alasannya dulu apa. Tapi dia udah kelamaan. Dia udah kelamaan kayaknya. Aku justru nanti yang bakal seru itu pada saat dia menghilang ini, dia kembali dengan kondisi something yang perlu diceritakan dan mungkin jadi pengalaman buat orang-orang lama yang sudah pernah menjalankan KF, misalnya yang udah dari, kalau Mas Satya sendiri dari Ya, 2017 ya Mas. Ya, dari 2017 benar. udah lama kan KF-nya, udah kita sudah lama. Nah, nanti dia comeback-nya, dia nanti bakal bercerita sesuatu yang seru dan bisa menjadi pengalaman penting buat para warrior yang juga udah lama menjalani ataupun yang baru mulai tapi jangan sampai kesandung di jurang yang sama. Karena kan dengan pengalaman ini kan kita jadi tahu, oh dia udah lama aja bisa kayak gitu. Aku yang baru jangan sampai deh kayak gitu. Kan pengennya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Karena mungkin nanti juga kan nanti juga ditonton juga oleh audiens yang baru-baru juga dan belum tentu kenal Mas Satrio. Jadi Mas Satrio tetap start dari awal. Dari 2017. Awalnya dulu kenal KF dari siapa, alasannya menjalankan KF apa, respon dari dulu dari lingkungan teman. Kalau dulu kan jam masih kuliah ya, dari teman kuliah itu gimana pas 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 udah jalanin KF-nya. Kita awal aja nggak apa-apa dulu. Terus abis itu manfaat yang didapatkan dulu waktu 2017 apa. Nanti lanjut sampai perjalanannya sampai hari ini. Oke, tanpa buang-buang waktu, kita lanjutkan. Tio Cil, Satrio. Oh, Satrio, Tio ini Tio gede, dia Tio kecil. Silakan. Oke, thank you. Jadi kalau kenal KF tuh dari Mbak Monik ya, kayaknya di sini udah kenal Ini Mbak siapa? Mbak Monik. Bon itu siapa? Jangan. Ketua Ini nanti Komit, ketua yang nonton itu humasnya, humasnya. orang-orang yang belum tahu Mas Oh ya, Satrio. yang Jadi baru harus ya. harus dari awal. Dari humasnya KF, Mbak Monik sendiri. Kebetulan Mbak Monik itu adalah tanteku. Jadi tahu dari Mbak Monik, sebetulnya udah dengar KF itu dari 2016 awal. 2016 awal eh, udah dengar tuh karena nenekku kan dulu dia diabetes kan Mas. Terus udah apa KF ada perbaikan. Nah kebetulan pas aku 2016 akhirnya kan ada event ya di Vicky Sianipar ya. Nah itu ke sana Vicky Sianipar ikut event. Nah dari situ baru belajar. Kalau ditanya kenapa ikut KF dari awal, sebetulnya aku nggak punya masalah yang uh, kronis ya. Jadi sebenarnya itu memang lebih ke antisipasi. Karena memang kalau riwayat kakek nenekku tuh dari pihak ayah sama ibu itu penyakitnya tuh penyakit-penyakit kalau disebutnya tumor biologi ya. Jadi masuk kelasnya itu kelas-kelas penyakit yang metabolic syndrome ya. Kalau 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 di sini sebenarnya. Jadi kayak ada yang stroke, ada yang jantung, ada yang diabetes. Nah, jadi dari situ kan kalau kita kasar mikir kan kayaknya kok apa genetik saya yang salah atau apa yang salah. Terus ngeliat wah apa nenekku aja bisa gula darahnya turun gini gitu berarti kan ini ada sesuatu yang harus dipelajarin jadi akhirnya datanglah waktu itu di Vicky Senipar ingat banget tuh duduk di belakang sendiri karena saya kayak muda sendiri terus sementara itu kan di Vicky Senipar itu kan ramai banget kan. Jadi di belakang pelajari gini gitu tentang KF nah dari situ baru tertarik tuh ikut belajar jalani. Dan juga ini antisipasi sebenarnya juga gini, aku tuh agak nggak hokinya ya, waktu SMA, aku kan kebetulan eh, masuk sekolah asrama itu di Magelang. Nah, di sana itu kena
infeksi bakteri di tenggorokan. Cuman di sana salah penanganan, jadi dikasih obat antibiotik itu resisten, harus dibawa lari ke Bandung sampai antibiotik dosis paling akhir. Jadi kalau biasanya antibiotik dimakan, ini enggak, antibiotiknya lewat infus, harus dipaksa lewat darah masuk, karena dosisnya tinggi banget. Kalau lewat dimakan itu muntah nanti jadinya biasanya di infus. Dari situ juga udah dibilang sama dokter harus dirawat baik-baik karena tonsil kamu, amandel kamu ini kalau misalnya inflamasinya berat lagi, potong. Jadi berangkat dari pengalaman yang pahit itu dan juga kecil sering sakit dan juga ditambah dengan riwayat keluarga, kayaknya memang harus harus lebih hati-hati dalam melangkah karena sekalipun umur masih muda, tapi nggak ada salahnya kan belajar dari awal. Ikut, cuman di situ tuh berubah pikiran tuh dari omongan Mas Tio tuh, karena kan Mas Tio ngajar kan ya tentang evolusi, bla bla bla, dari awal sampai akhir. Di situ baru berubah pikiran kayak, oh iya juga apa yang Mas Mas Tio utarakan ini benar gini, karena aku kebetulan waktu itu kan udah semester 1 ya kuliah, aku ngambil jurusan sarjana bioinformatika. Cuman tahun pertama itu aku bareng belajarnya itu sama orang biomedicine. Jadi di situ belajar namanya tumor biologi, infectious disease, terus DNA, genetik, apapun mungkin terminologi yang kalau orang-orang KF di sini merasa berat, nah itu satu-satu yang aku konsum di awal. Berjalan KF dari 2017 awal, kendalanya sebenarnya nggak banyak ya, mungkin karena masih muda, masih bisa adjust kiri kanan. Tapi yang sangat rumit dan sangat challenging itu memang nggak bisa dipungkiri lingkungan, karena namanya anak muda, pergaulan kayak ya kadang diajak jalan ke mall, diajak jalan ke sini, diajak jalan ke situ. Jadi jujur aja, aku 6 bulan awal tuh pertama tuh banyak apa ya, kalau kalau benar kayak cheating ya. Cuman ya cheating ini juga karena sosial ya. Cuman aku jalani aja gitu, karena prosesnya juga selama selama eh, apa yang penting kenal dulu karbo lemak gimana apa bedanya. Nah baru bener-bener komit itu waktu habis 2017 pertengahan tuh ketemu Mas Tio, ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Tio, komit tuh di situ. Nah dari situ bener-bener protokol KF itu yang plek gitu. Jadi 6 bulan tuh kayak pengenalan, oh ya kenal karbo, kenal lemak, kenal ini itu. Tapi habis itu dilibas. Eh, terus aktif juga di komunitasnya tuh 2018. Pamit gak aktif gini gitu karena waktu itu aku mau magang di Singapura, di National University of Singapore 2019 pertengahan tuh itu magangnya. Dan dari situ hilang. Jadi kan tadi Mas cerita kan hilang dulu apa beberapa tahun. Nah itu ya karena magang terus habis itu skripsi. Nah cuman ini nih yang mungkin agak unik. Kalau orang kan biasanya KF lurus-lurus aja atau gimana. Nah ini yang aku alami ini pahitnya itu karena eh, apa ya, KF itu kan fisiologis banget ya karena kalau kita bilang. Nah cuman challenge-ku di sini itu waktu itu lebih ke psikologis. Jadi waktu banjir 2020, banjir Jakarta 2020 itu kan gede ya, dan kebetulan tempat aku tinggal kosan itu kena. Jadi evakuasi ngalamin susah kiri kanan, stres tingkat tinggi, sehingga akhirnya ketika lagi evakuasi terus hampir ketabrak truk militer gitu bla bla bla, itu ngalamin yang namanya itu PTSD, jadi revisit trauma. Nah sebenarnya waktu itu awalnya belum tahu itu namanya PTSD, masih buta banget sama kesehatan mental, kesehatan psikologis. Jadi ya udah dilabrak aja, dilabrak. Waktu itu harus nyiapin ujian gini gitu dan lain sebagainya, nyiapin skripsi. Cuman makin kesini begitu Maret kerasa kok tidur nih banyak serangan, kok banyak gangguan. Akhirnya ke psikolog itu setelah beberapa ketemu gini itu akhirnya ke diagnosa PTSD, karena aku cerita bahwa ketika ketika SD SMP SMA itu ngalamin bullying di tempat yang terpisah dan repetisi. Nah, jadi dari situ paham bahwa apa ya, masalah psikologis ini bisa juga ngerusak ketosis, dan itu memang dua yang sangat berkaitan. Hanya nggak hokinya itu kan 2020 kita mungkin yang di Jakarta ngalamin banjir, yang ngerasain banjirnya kayak apa, terus habis itu masuk COVID. Nah masuk COVID ini makin menjadi yang biasanya KF nggak ada masalah, begadang oke-oke aja, ini tiba-tiba
kok eh, begadang dikit, besoknya penyakitan, asam lambung atau apa dan sebagainya. Dan itu juga cukup menyerang ya, karena proses penyembuhan psikologis itu kan lewat terapi ya. Jadi proses terapi itu akhirnya juga banyak terhambat. Di samping itu juga karena COVID, terapisnya juga sulit untuk ketemu fisik. Jadi kita semua serba online dan lain sebagainya. To the point, kalau yang titik balik ketemu KF lagi nih, waktu ketemu Mas Tio di uh, aku baru masuk grup lagi tuh bulan pertengahan bulan ini ya Mas. Ya kan pertengahan bulan ini masuk terus di situ baru belajar lagi karena masalahku tuh udah asam lambung, tidur udah perbaikan. Karena dulu tuh ngalamin yang namanya PTSD itu kan bisa sampai insomnia. Mungkin kalau yang nggak tahu PTSD itu kayak uh, cell cell shock terapi. Cell shock trauma. Jadi kayak dulu tuh studi pertama itu di Perang Dunia II di militer-militer yang kena. Nah, cuman jadi PTSD itu bisa terjadi ke militer korban perang atau siapapun yang menjadi korban perang, tapi juga bisa terjadi di anak-anak di childhood. Jadi ketika di bawah umur 15 tahun dia nggak mengalami repetisi trauma, nah itu bisa kena. Nah, jadi eh, tumpukan dari psikologis ini ditambah circadian misalignment, karena kan tidur keserang ya, kita mau tidur otomatis fear-nya driving gini gitu. Itu mengakibatkan semuanya berantakan. Jadi seolah-olah ketosis yang seharusnya jadi modalitas, karena selama ini kan aku malah ngerasa fit ya dari 2017 sampai 2019 ngerasa fit, tiba-tiba kolaps semua. Karena memang kena tidur, olahraga juga ke impair karena kan memang terbatas ya, bisa keluar waktu COVID awal-awal banget dan sebagainya. Jadi challenge-challenge itulah yang akibatnya membuat aku ngeh bahwa ini kan yang lagi isu ya kalau di grup Medconnya Mas Tio kan lagi jadi isu brain get axis. Nah jadi dari sini sendiri aku udah ngalamin, akhirnya nyambungin. Jadi secara psikologis, secara uh, maksudnya gimana ya, ketika kita membumikan bahasanya itu kayak apa sih? Jadi kayak mungkin disebutnya kan up to bottom, bottom to up dan sebagainya. Tapi kalau begitu ke psikologis, itu namanya trauma. Jadi menjalani proses ketosis, di samping itu juga menjalani proses terapi psikologis itu ditambah spiritual ya tentunya, dengan doa, meditasi dan sebagainya, itu akhirnya mengakibatkan aku nggak kunci-kunci bahwa ya fisiologi, psikologi, dan spiritual itu memang 3 elemen yang nggak bisa dipisah. Jadi misalignment-nya itu karena pertama kena PTSD kan, PTSD, habis itu kena COVID, ya kayak Mas ceritain sendiri, dia kan sebenarnya nyerang brain gut axis ya, di mana itu jadi over expression, di mana kita akhirnya jadi ngalamin sulit tidur. Jadi tidur tuh benar-benar diserang, dibuat restless, benar-benar restless sleep. Jadi ketika berhasil tidur itu ketemu nightmare. Mas Hatria cerita juga dong. Waktu sebelum kejadian itu tidurnya itu baru bisa jam berapa? Oh, boleh. Aku waktu PTSD parah-parahnya, bahkan mungkin bisa nggak tidur sama sekali, Mas. Itu Sama sekali nggak tidur. bener-bener unpleasant, sama sekali nggak bisa tidur. Pernah ngalamin tuh kayak hampir 1,5 satu malam tuh nggak bisa tidur sama sekali. Jadi besoknya baru bisa ikut tidur. Tapi bangunnya itu kan restless banget kan, bener-bener capek dan unpleasant. Dan itu pun padahal sudah itu dulu waktu aku masih takut sama psikiater. Jadi sebenarnya kalau menjalani journey sebelum ke psikolog, ke terapis, itu aku ke psikiater dulu. Karena pakai melatonin itu nggak mempan. Sampai 10 miligram pun nggak mempan. Jadi ini udah tahu, wah ini kalau udah berat kayak gini, ya udah harus ke psikiater. Karena psikiater terima obatnya, ya apa yang ada, dosisnya pelan-pelan turun, dan itu nggak mudah juga ya, karena kan di satu sisi kan psikiater itu kan menunggu kita improvement, tapi di satu sisi saya juga motivasinya pingin dosisnya turun. Jadi dulu tuh obat psikiatri apa Dogmatil, Frixilax kalau pernah tahu, itu kena semua, nggak tahu ya. jadi itu masuk SRRI, maksudnya serotonin selektif
selektif serotonin reuptake inhibitor. Jadi kan kalau ngikutin Berarti mencegah konsep mencegah mencegah itunya di reuptake serotoninnya ya. ya, jadi serotoninnya tinggi. Karena kan kalau mengikuti ini yang menarik juga. Jadi mental health itu juga sebetulnya banyak bukan skeptisisme ya, tapi apa yang namanya lawan dari pragmatisme. Masih banyak dogmanya. Jadi kalau ikutin ilmu lama dari mental health itu kan ngomongnya karena serotoninnya drop, dopaminnya bermasalah dan lain sebagainya kan. Tapi kalau kita ngelihat mental health yang baru, teorinya tuh justru itu overinflamasi. Jadi serotonin drop dan lain sebagainya itu adalah akibat inflamasinya nggak kontrol. Uniknya di Neuroinflamasi. situ. Ya, Spesifiknya neuroinflamasi. neuroinflamasi di Yes, neuro. betul. Neuroinflamasi ya ketika nggak kontrol itu. Jadi makanya awalnya aku juga mikir, oh nyembuhin psikologi itu terpisah dari KF. Makanya kan aku nggak nyamperin grup kan, karena mikirnya oh ya udah ketika Bukan nyamperin, gue nggak japri aku juga. Tahu nggak? Awalnya yang ngasih tahu duluan siapa? Si Mam. iya Iya kan? malah mau ngasih tahu, iya. Kalau Mams nggak pernah ngasih tahu, kan nggak bakal pernah ditarik ke Medcon. Iya, jadi ya itulah. Sebenarnya aku udah nggak sih KF itu sebetulnya juga berintervensi itu udah ngerti dari tahun lalu. Cuman masalahnya yang benar-benar belum ngerti itu tidurnya. Jadi kan aku kira COVID ini dia cuma paru-paru kan. Cuman begitu Mas bahas di grup bahwa attack-nya itu apa simpatetik vagalnya itu yang kena, ya udah dari situ aku nggak bawa tidur ini berarti aku nggak bisa sacrifice. Karena dulu waktu KF waktu umur 2019 aku di Singapura tuh kadang ini namanya keluar jalan-jalan ya jam 10 sampai jam 12 malam tuh baru pulang. Sampai aku ketinggalan di bis paling icon dan lain sebagainya ya namanya ngerasain jalan-jalan dan itu nggak masalah, tapi begitu ketemu COVID wah itu abis-abisan. Tapi tidurnya waktu yang jam 10-12 malam itu tidurnya sampai jam berapa? Kan waktu di Singapura kan 10-12 malam Oh, tidurnya. tidurnya sampai misal kalau tidur jam 10 bangun jam 6 sih Mas, kalau tidur jam 12 bangun jam 8, jadi itu masih normal. Ataupun ya kadang lebih pendek dikit jam 7 atau apa, tapi itu masih masih nggak big deal. Jadi memang big dealnya itu dari PTSD. Jadi ini yang psikologi ya, mungkin kalau di KF nggak pernah dibahas. Ada namanya itu trauma revisit. Jadi aku sekalipun ngalamin bullying berhasil fighting, tapi istilahnya supaya the body itu keep the record gitu loh. The body keep the record. Nah ketika itu tertrigger semua dengan traumatic event yang berat, semua trauma itu keakses. Nah di situ dia akan drive. Nah masalahnya ketika dan aku tuh masih beruntung Mas. Jadi sebenarnya kalau dalam PTSD ada yang namanya PTSD, ada yang namanya CPTSD. Kalau PTSD itu masih level ringan. CPTSD itu complex PTSD, post traumatic stress disorder, itu yang paling heavy Mas. Dan aku sendiri kan terapi nggak cuma sendiri ya, tapi waktu kayak awal 2020 itu ngejalanin grup terapi. Nah itu ketemu tuh sama orang-orang yang ngalamin CPTSD ringan, CPTSD berat, dan itu memang karena Jadi apalagi Mas, terutama sorry, dari aku potong. Jadi Mas ngalamin PTSD-nya itu gara-gara waktu awalnya banjir di Jakarta. bukan Mas, itu Bukan triggernya. itu. Triggernya. Bukan, jadi trauma utamanya itu ketika kecil ngalamin bullying, di mana Bullying, itu tapi ngalamin udah sempat terlupakan kan tuh. ya udah sempat terlupakan. Jadi Uh, makanya tapi aku pun tapi ngerasa tapi pemicu awalnya yang jadi traumatisnya itu pada saat ada banjir Jakarta kan, ya karena itu over stress. Jadi memang over stress, akhirnya trauma ya lama jadi muncul kembali kan, bisa keinget lagi kan, betul akses. betul Terus betul. Nah dari situ habis traumanya tinggi, ya itu akhirnya Mas nemuin psikiater, nemuin psikolog. Cuman satu yang aku agak nggak ngeh, dan mungkin juga karena memang risetnya nggak begitu banyak ya, jadi fokus tidurnya ini masih kurang. Ketosis aku selalu jadi jalan, jadi dari ya sorry. Nih, waktu Mas merasa PTSD waktu kan belum tahu mungkin PTSD kan, setelah konsul ke psikiater baru tahu oh kamu PTSD, bilangnya gitu kan. Nah sebelumnya itu yang Mas alami, contohnya Mas mengalami ini nggak, kayak mau tidur itu pikiran kayak jalan-jalan terus gelisah? Sedikit ya Mas, tapi jarang gitu loh.
Dan aku ngerasanya kayak ya masih normal aja mungkin ya namanya Kayak masih ketakutan, bocah. kayak tiba-tiba suka ketakutan sendiri nggak? Oh ya itu ada panik attack kecil gitu serangan. Misal jadi memang nggak langsung tiba-tiba gitu ada nggak, tapi udah ada tuh gejala dari 2019 awal tuh udah mulai muncul. Jadi memang tapi yang aku ingat itu memang jarang sih kayak mini panic attack itu 2019 pertengahan. Sesaat sebelum aku berangkat ke Singapura karena megang 4 ujian, tapi di grup tim itu aku jadi ketuanya, makanya aku stres banget. Ada yang nggak jalan gini gitu, terus aku kecapean ya namanya stres ya namanya ujian gini gitu. Uh, dan akibatnya itu ngalamin mini panic attack. Habis itu Itu udah ngerasa mulai ada, udah mulai ada masalah pencernaan belum? pencernaan belum. Jadi Belum. pencernaan itu justru akibat setelah COVID. Jadi mulai ngalamin pencernaan itu 2021. Jadi karena 2021. tidurnya kegerus terus, karena COVID, aku kan nggak tahu kan bahwa COVID itu kita nggak bisa sesantai dulu. Maksudnya tidurnya harus benar-benar dijaga. Jadi tiap ngalamin gejala simptom COVID, di saat itu juga pencernaan tuh mulai ke-disrupt. Nah, 2021 itu kan kita ngalamin gelombang besar kan 2021 ya, masa-masa 2002 akhir atau 2021. Lalu kalau gelombang satu besaran, habis itu kena pencernaan. Dan Di itu situ udah merembet. tidurnya udah bermasalah Tapi banget. wow, itu udah kalau tidur bermasalahnya udah sebelum Mas. Jadi sebelum ketemu COVID itu tidur udah mulai keserang tuh. Karena kan tiap kali kita bisa yang seharusnya bisa deep sleep, yang seharusnya brandnya bagus, ini tiba-tiba di hijack sama trauma. Jadi kebangun. Jadi ngalamin nightmare yang itu mungkin ngalamin ketika masa trauma, apa mengalami rasanya ditekan gini Jadi gitu. jadi Karena aku setiap dulu masuk mimpi kebangun, setiap masuk mimpi kebangun terang. ya ya karena Ya. hampir 90% kemungkinan itu nightmare. Ya, Jadi lebih itu baik itu tidur nggak itu mimpi sama sekali. udah sympathetic overactivity namanya. Jadi kalau Ya, sympathetic overactivity, jadi kan pas tidur non REM, tapi pada saat itu kan pada saat kita tidur bisa tertidur, itu berarti tubuh kita lagi relax. Simpatetiknya nggak naik. Tapi nanti pada saat kita masuk non REM, pada saat kita sudah dari non REM masuk ke REM sleep, rapid eye movement sleep, itu normalnya simpatetik dinaikkan lagi. Nah, tapi kalau kita basal simpatetik atau saraf simpatetiknya udah ketinggian sebelum tidur, itu naiknya lompat, spike. Lompatan ini bisa membangunkan seseorang, tiba-tiba dia terbangun tengah-tengah, bisa memicu nightmare, dia nggak sampai kebangun, tapi dia nightmare. Atau bisa memicu overactive bladder, artinya dia bakal mengalami nocturia. Akhirnya dia sering bolak-balik terbangun pipis. Nah, sering bolak-balik terbangun pipisnya itu sebenarnya pada stage REM-nya itu. Masuk REM dia kebangun, overactive bladder, bolak-balik pengen pipis. Nah, Mas mengalami yang mana? Nightmare? itu 1 sama 2. Jadi nightmare atau Apa nggak tuh? kebangun sebelum nightmare. Ya tadi Mas kan ada Kebangun. 3 kan. Kayak Kalau yang terengah-engah ya? pipis itu nggak, ya bangun terengah-engah. Nocturia Tuh. belum ya? Istilahnya kalau orang Indonesia bilangnya ketindihan. Ya. Oke lanjut Mas. Ya, kalau orang Indonesia kan bilangnya kayak ketindihan kan. Hmm. Kalau kita kan nyebutnya kan apa kayak panic attack tapi dalam kondisi sleep. Ini kayak itu juga ngalamin Mas. Jadi 2 itu. Tapi kalau masalah pipis itu nggak ada. Nah, makanya Aman jadi ya? aman. Jadi sebenarnya juga habis pulang dari Singapura karena udah ke Jakarta lagi nggak banyak excitement gini gitu ya tidurnya juga udah normal lagi. Tapi memang aku nggak keep banget. Jadi maksudnya sesekali jam 10 masih oke lah. Atau kalau kepepet banget 11-12 masih oke. Cuman yang buta itu memang bahwa dan ini juga kan maklum yang psikolog juga apa terapisku juga mungkin belum begitu ngeh bahwa psikolog itu juga memang sebenarnya nggak cuma nyerang paru-paru tapi ya ke nerve-nya itu. Jadi memang udah PTSD tapi ketika momentumnya ngalamin COVID jadi itu makin berat. Nah, pencernaannya masalahnya gimana aja simptomnya? Pencernaan itu asam lambung aja sih Mas. Jadi ya dari semenjak gelombang pertama yang besar itu uh, gelombang pertama COVID di Indonesia yang besar, nah dari situ baru mulai muncul semua tuh masalah pencernaan. Jadi asam lambung, cuma dia maju mundur Mas. Jadi kalau misal tidurnya bagus, stresnya nggak banyak,
Dan juga uh, aku misal habis terapi ada pembersihan trauma gini gitu bla bla bla, itu tidurnya bagus. Tapi begitu habis gelombang COVID, pas COVID naik nih gelombangnya gini gitu, itu pasti kena juga. Apalagi ditambah dengan tiba-tiba kan nggak bisa keluar dan lain sebagainya. Ya udah. Jadi memang keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Cuman aku ngerasanya dulu pokoknya kunci pertama sebenarnya itu tidur. Cuman itu masalahnya tidur ketika traumanya itu sangat kuat. Ini kan masalahnya kan ya kayak Mas bilang ya, kalau untuk fear mungkin psikolog lebih ngerti. Jadi gimana caranya bisa uh, alter atau fight the fear itu ya akhirnya jalanin proses terapi itu, Mas. Jadi kalau di uh, apa psikolog terapis yang benar itu kan ada mereka itu melakukannya dengan cara bermain. Karena bermain itu kan mereka aktifnya itu kan bagian subkortikal, bagian bawahnya. Jadi gimana caranya ketika tidur itu bagian ini itu nggak terhijack dengan amigdala dengan fear. Nah, jadi caranya itu dengan bermain. Enggak, kita main enggak, Mas, enggak main game. Jadi benar-benar main. Penasaran. Jadi ada dua. Aku kalau mainnya ya, pertama itu ada namanya itu brain spotting. Jadi brain spotting itu ada titik, misal kayak titik merah, tongkat gitu. Nanti terapisnya tuh ke kiri, pelan-pelan ke kanan. Sambil kita cerita, diajak ngobrol, dan dicari titik nggak nyamannya di mana. Dan awal itu aku kira ngapain main titik kan, tapi begitu kena titiknya, Mas, yang memang kalau istilahnya kalau kata terapis itu Mbak selanjutnya bilang itu memang apa yang kebetulan activate trauma itu rasanya sampai cetak jantungnya tiba-tiba kenceng kuat gitu. Nah jadi awalnya tuh sama terapisku tuh aku di brain spotting dulu kurang lebih tuh 10 sesi atau 15 ya, karena kan COVID ya, jadi dia harus menunda untuk selanjutnya. Namanya itu sampai nanti. Jadi dengan brain spotting ini titik-titik tadi yang mungkin ada di alleviate di sini itu diselesaikan dulu, karena habis itu kita akan bermain itu dengan stimulasi yang lebih banyak, namanya itu sandplay terapi. Jadi sandplay terapi itu dikasih pasir. Ya, main pasir, terus ada banyak figur, jadi itu ada satu ruangan khusus buat sandplay itu. Ya, makanya kenapa aku nggak bisa sandplay cepat-cepat itu juga karena COVID, Mas. Jadi habis gelombang kedua tuh aku baru bisa ikut sandplay, karena waktu ya COVID itu terapisku juga takut, maksudnya jangan sampai dia juga kena positif kan, karena kliennya juga banyak, jam terbangnya ini juga kayak dokter, Mas, capek itu pagi dari jam 7 sampai jam 3 itu kliennya penuh terus. Nah jadi di sandplay itu kita masuk main pasir, itu kita banyak figur-figur gitu, ada boneka, ada mainan-mainan kecil, ada mobil-mobilan, ada pesawat. Nah dari situ kita disuruh merangkai cerita. Nah jadi sebetulnya secara nggak sadar kenapa ngambilnya subcortical, karena diambil itu subconscious. Jadi kayak tadi kan titik itu kan sesuatu yang kadang kita nggak sadar ya, cuma lihat kiri kanan kiri kanan, tapi ternyata begitu kita harus meletakkan fokus di titik tertentu itu bisa menstimulasi otak. Lalu habis itu play-nya itu sandplay, karakter yang kita pilih, bagaimana kita mengarang cerita, itu sebetulnya juga bisa membuat bisa memicu rasa takut. Tapi alih-alih kita takut dengan karakter yang kita ambil, alih-alih kita takut bercerita, kita justru ngambil cerita itu, objek-objek manfaat buat kita secara subconscious kita bawa, kita ambil, kita ceritakan. Karena kan masalahnya kalau orang yang trauma itu kan dia gagu ya, Mas. Maksudnya dalam artian dia kesulitan untuk menceritakan, karena dia udah fear-nya itu udah mengalahkan kemampuan EFC ya kalau Mas bilang, untuk logik, untuk cerita gini gitu, untuk bahasa itu udah kalah semua sama fear. Nah jadi di sini gimana cara dengan cara bermain si anak ini diajak bercerita. Karena kalau aku kan di klinik kebetulan itu kan dia nangannya juga banyak kasus anak kecil ya, Mas. Jadi kalau ngomong sama terapisnya tuh ngobrol cerita, ya dia cerita bahwa anak-anak yang misal mengalami pelecehan yang sangat berat itu bahkan cerita itu nggak bisa. Jadi akhirnya mereka disuruh gambar atau gimana pun caranya, intinya dibuat nyaman. Nah kalau aku untungnya nggak perlu kayak gitu, aku bisa langsung cerita. Tapi tetap kalau bercerita itu kan kadang stimulasinya kurang kuat, karena kan itu adanya di arah kortikal kan. Maka dari itu diajak bermain dengan pasir, bermain dengan figur, disuruh cerita gini gitu, mainin, diletakin figurnya gimana. Nah jadi dengan itu menjadi simbolisasi dari fear kita yang sebetulnya secara subconscious kita nggak sadar, karena itu boneka-bonekanya tuh mungkin ada 2.000 kurang lebih. Jadi kita keliling itu banyak banget. Ada yang
mirip kayak apa karakter-karakter Disney, ada yang mirip, ada yang hewan, ada yang tumbuhan, ada yang militer, ada yang pekerja, ada yang panda, ada apa gini gitu, dan itu semua kita akan merangkum Pak akhirnya. Itu Mas, jadi kalau misalnya terapi yang sebetulnya komprehensif levelnya. Dan juga Tapi fear-nya Mas Satrio sendiri saat ini kalau diingat lagi masih ketakutan apa udah bisa diterima? enggak, udah bisa nerima Mas. Jadi kalau dulu sebenarnya dipikir itu nggak masalah, dipikir itu nggak masalah. Tapi masa ketika tidur, karena ketika tidur itu kan kita nggak punya kuasa kan, tanda kutip pada pikiran kita, karena kita tidur. Nah masalahnya itulah momen ketika kita sebetulnya otak kita ya sama kita harus jujur satu sama lain. Ini pas mau tidur, pas baru mau tidur keluar pikirannya. enggak, pas tidurnya Mas, pas baru mau tidur, bahkan aku PTSD itu ya, mau tidur tuh masih habis ketawa-ketawa, senyum-senyum bahagia. Nggak ada masalah, soalnya kayak nggak ada masalah, makanya orang juga awalnya pas ngeliat aku PTSD, kamu serius PTSD? Saat iya, masa-masa masih senyum, tapi masa begitu udah tidur, udah dia tiba-tiba muncul Mas, entah itu bangun tiba-tiba detak jantungnya berat, dan atau enggak nightmare, itu yang aku alami ya, dua itu. Kalau yang pipis, gangguan pipis itu aku nggak ngalamin. Enggak, bukan, maksudku bukan itu kan gejalanya bangun tiba-tiba kayak gitu, itu kan gejalanya. Fear-nya itu sendiri, memorinya Mas itu sendiri itu nggak menakutkan ya Mas, jujur buat aku, karena mungkin kondisinya satu balik. Tadi kan aku udah cerita PTSD ku tuh bukan yang kompleks. Jadi PTSD ku tuh masih PTSD. Kalau itu sebetulnya ini Mas, sebetulnya itu gampang klasifikasinya. Karena kalau kita ngomong traumatis, ya trauma itu yang jadi gini. Kayak orang tuh ya, punya peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis ini dia takut mengingatnya, dia nggak punya solusinya atau sudah terjadi tapi membuat dia sedih dan gimana. Itu peristiwa trauma itu munculnya saat dia pada saat pagi, siang, sore dia sibuk kerja misalnya, dia nggak kepikiran. Tapi pada saat dia sudah istirahat, pikiran-pikiran itu muncul. Dan pada saat dia sudah mau tidur, baru mau tidur, dia nggak bisa tidur karena apa? Pikiran itu muncul terus. Jadi sifatnya itu membuat arousal. Itu sebetulnya agak ngalamin juga Mas. Ketika memang aku belum ketemu terapis. Ketika belum ketemu terapis, ketika belum tahu PTSD, ya. Tapi begitu udah terapi, itu udah no big deal. Dan nerima. Hanya ya udah lebih nerima, karena kan sebetulnya satu aku nggak tahu ini masalahku dari mana. Itu kan, karena dulu aku udah deal with the problem dengan bullying, dengan senioritas, aku bahkan fight back dan aku menang kondisinya karena aku berhasil fight back. Tapi perasaan tertekannya itu memang sebenarnya masih terekam di badan. Itu yang sebetulnya itu munculnya pada saat mau tidur itu muncul, pada saat istirahat malah muncul. Ya, betul sebelum ke diagnosa ya, sebelum ke diagnosa PTSD. Gitu, dan itu setelah itu terima. Sebenarnya kalau nerima udah dari dulu Mas, karena itu udah problemnya itu udah selesai. Tapi yang jadi masalah itu, jadi ketika ngobrol sama terapis, gimana sebetulnya kayak otak kamu itu merespon terhadap stimuli stres, jadi overvigilance kayak gitu. Contohnya overvigilance. Kamu sih nggak ngerasa takut, tapi badan kamu itu terbiasa untuk overvigilance. Karena ketika kamu ngalamin masa traumatis, contoh kayak mungkin aku menganalogikannya dengan perang ya, karena mungkin itu lebih relevan ya daripada childhood. Ketika orang perang itu kan badannya dia harus siap terus kan, kasarnya 24 jam untuk menerima threat, untuk menerima serangan. Atau mungkin kalau Mas kayak kalau bahas tuh kayak macannya harus siap ketemu 24 jam kasarannya. Ya kan, misal perang sama macan, manusia perang sama macan gitu ya, kayak gitu. Jadi karena selama bertahun-tahun kamu mengalami repetisi itu dan itu cukup lama, dan kamu merasa titik itu mungkin kamu merasa vulnerable, kamu nggak bisa apa-apa, kamu harus belajar semua untuk kuat, dan kamu harus benar-benar vigilance. Ketika itu terjadi, itu membantu kamu menyelesaikan masalah itu. Tapi ketika stres itu nggak ada, ketika macannya nggak ada, ketika perangnya itu nggak ada, ketika senior-senior yang dulu target aku gini gitu, pengen ngejahatin gini gitu nggak ada. Nah itu dia akan mencari lagi fear itu apa yang bisa mengakibatkan threat buat dia. Nah inilah yang masalahnya, karena tubuhnya terbiasa sekian tahun atau bahkan sekian puluh tahun dengan hal ini ada suatu disosiasi. Jadi bagaimana merubah
that experience itu supaya gimana caranya badan kita itu akhirnya badan kita sadar bahwa oh kamu itu udah nggak di kondisi yang lama, kamu nggak ada senior yang mencoba menyakiti kamu, nggak ada juga perang yang ada di sekitar kamu, kamu juga udah nggak perang sama macan, bla bla bla. Jadi intinya kayak gitu Mas. Gimana caranya dari PTSD ini si yang bersangkutan itu bisa balik ke sekarang. Tapi kan itu masalahnya the body counts. Jadi karena keterbiasaan itu sekian tahun, otak mungkin tahu ketika kita sadar ya. Makanya tadi kan ketika pagi sampai sore kayak menjelang tidur nggak ada masalah. Tapi begitu tidur itu kan kita balik lagi ya, maksudnya ke titik di mana ya udah kita nggak punya kontrol. Nah tubuh itu balik ke stimulasi stres ini ya. Nah makanya banyak juga kadang kalau misalnya ngelihat karena kan sebenarnya PTSD banyak pertama tuh dipelajari di tentara ya bukan di anak-anak, itu kan akhirnya banyak pelariannya ya entah ke drugs, entah ke alkohol atau apa atau enggak mood swing gini gitu, atau bahkan yang mungkin parah sampai akhirnya ke bipolar dan lain sebagainya. Jadi memang PTSD ketika goes untreated memang arahnya pelan-pelan dari mood swing tapi bisa sampai ke level bipolar gitu Mas. Oke. Kompleks nih kalau ngomongin psikologi, berat jujur. Aku juga waktu awal banget ngalamin PTSD itu kan karena aku gimana aku parno jujur, aku jujur aku parno banget ke psikolog, aku parno banget ke psikiater karena ngerasa nggak ada masalah. Tapi ya kebetulan ketemu jalurnya ke psikiater sama mam dulu, karena mam udah pernah psikiater, terus juga ada yang referensi terpercaya. Psikolog itu untungnya teman aku yang dia memang dulu ngalamin trauma, dia udah duluan ke terapis itu. Jadi terapis terus aku pas udah datang aku cerita aku temennya dia, oh ya udah habis itu jadi udah. Dan hokinya aku terapis aku itu yang sudah levelnya top notch. Jadi dia udah S3, publikasinya udah banyak. Karena kebanyakan di Indonesia itu terapis itu masih baru pemula. Jadi contohnya kayak brand spotting itu belajar itu mereka untuk dapat gelar atau dapat license bahwa mereka boleh melakukan itu cukup 1 tahun Mas pendidikannya. Tapi kalau kayak Sandplay itu minimal 7 tahun, minimal 7 tahun dididik baru boleh untuk praktek. Nah itu yang masih jarang di Indonesia, terapis-terapis yang levelnya itu top, karena mungkin itu ya challenge juga ya karena apa jadi gimana ya, kayak misal kita kan kalau dalam kesehatan gitu ya, misal kalau kita bicara fisiologi ke misal fisioterapi ada metode-metode baru dan sebagainya. Nah jadi di Indonesia itu psikolog-psikolog itu juga kebanyakan ini nggak ngambil spesialisasinya tuh ke trauma, tapi ngambil spesialisasinya entah ke keluarga atau enggak ke bisnis. Makanya banyak yang jadi human resource kan, HR psikolog terus ngambil ke arahnya ke arah human resource, tapi yang ngambil ke arah trauma ini jarang. Kalau dari sisi aku sih intinya impact-nya sama. Impact-nya sama, yaitu apa? Sympathetic overactivity. Jadi sistem sarafnya simpatetisnya itu ketinggian tone-nya, modulasi awalnya. Nah, kalau yang dialamin Mas, itu awalnya kan udah jelas dari tidurnya dulu bermasalah kan? Tidurnya bermasalah dulu kan awalnya. Nah, baru akhirnya muncul efek PTSD-nya itu yang disebut PTSD-nya. Ya kan? Dan akhirnya eskalasi terus seiring COVID-nya. Ya. Ya kan? Nah, seiring COVID-nya itu akhirnya pencernaannya bermasalah. Nggak selesai masa pencernaannya. Nah, masa pencernaan nggak selesai sampai kalau nggak salah, Mam sampai nyari minta tolong aku nyari gastroenterologi buat endoskopi ya katanya. Iya. Nah itu titik karena aku ngerasa kayak gini Mas, udah 1 tahun lebih seumur hidup nggak pernah punya masalah asam lambung, kok tiba-tiba ini asam lambung setahun ini tiba-tiba bisa muncul gitu loh. Makanya Mom tuh khawatir banget akhirnya. Udahlah dicek aja sampai di foto dalamnya biar kita yakin masalahnya apa. Cuman begitu Mas jelasin, terus kan kebetulan Mas bahasnya gut axis kan. Dari situ aku baca-baca, oh iya ini make sense karena apa yang Mas jelasin. Begitu aku ngerti yang Mas itu ngebandingin sama encephalitis lethargica. Jadi encephalitis lethargica itu under, kalau COVID itu over. Nah dari situ aku nggak bahwa memang suka nggak suka dalam kondisi COVID ini tidur itu harus benar-benar di-keep sebisa mungkin. Ya, betul.
terutama di kondisi Itu. pandemi. Apalagi kan Ya, Mas kan menjadi night owl, artinya Mas jadi evening person. Segernya tuh baru ya, sore, malam baru bisa tidurnya baru bisa kemalaman, ya kan? ya Nah, betul. itu yang membuat eskalasi. Makanya kan kemarin aku suruh circadian alignment. Justru aku suruh tarik polanya untuk tidur lebih cepat, bangun lebih cepat kebalikannya. Ya. Jadi Sebenarnya tidurnya didinginkan. Nah, itu juga aku udah jalani Mas 2021. Jadi memang nggak bisa dipungkiri proses terapi itu juga penting. Kalau memang udah levelnya sampai ke deteksi PTSD ya, nggak bisa nggak terapi karena terapi itu juga sebenarnya ada jaraknya Mas. Jadi kayak dulu aku waktu parah-parahnya itu seminggu sekali. Tapi sekarang berarti udah berapa lama ya? Mungkin setahun lebih lah ya, 1,5 lebih. Itu sekarang cuma sebulan sekali. Dan sebulan sekali ini harus selama 1 tahun itu dipantau untuk benar-benar ensure bahwa sebetulnya memang yang bersangkutan itu sudah resolve. Dan itu sebetulnya jadi psikolog itu mereka juga punya cara untuk capture-nya Mas. Jadi kan kalau kita kan misal otak pakai MRI, misal pencernaan pakai endoskopi. Jadi kalau di psikologi karena sebenarnya kan perasaan itu abstrak ya. Kita itu akan ngisi semacam kuesioner formulir. Tapi itu memang kuesioner formulir udah pernah diriset. Sebagai contoh itu ada namanya tuh DAS, DAAS. Itu nanti dia akan mengukur sebetulnya seberapa stres kita. Jadi dari DAS itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa apakah orang ini perlu intervensi sampai di terapi, atau kalau enggak dia cukup dengan namanya tuh konsultasi. Jadi cuma datang ngobrol-ngobrol selesai. Atau memang dia perlu level terapi. Dan kalau terapi ini dari dasnya ini bisa ketahuan terapinya ini harus setinggi apa, harus serius apa. Apakah seminggu sekali cukup, atau bahkan kalau yang parah banget harus setiap hari Mas. Jadi kalau memang trauma itu sangat kuat, apalagi yang baru fresh ya, misal sorry itu saya mungkin aku sebut kayak pelecehan seksual wanita, terutama anak-anak itu baru alamin, itu dia harus tiap saat itu ketemu terapisnya tiap hari minimal. Nah, jadi cara-cara capture-nya itu sebenarnya lewat kuesioner itu dengan misi ada banyak, ada DAS, ada PIM, ada Hamilton, itu banyak banget. Dan itu cara-cara dari psikolog itu untuk tahu untuk mengcapture sebenarnya kondisi mental kita itu seperti apa. mungkin untuk scoring kali. Ya, bisa disebut scoring. Karena memang nanti ada poin-poinnya, ada skor-skornya kurang lebih. Nah, jadi dari situ nanti bisa dilihat fear-nya itu sekuat apa. Karena memang harus jalan ya, kan tadi ya, kalau elemennya itu kan 3, itu juga yang psikolog bilang, fisiologi kamu harus jalan, kamu mau ketosis, dia malah setuju, bagus, itu teman saya juga, kalau di luar sana banyak yang low carb. Psikolog kamu juga harus jalan, terapi kamu harus jalan, karena suka nggak suka, kamu memang sudah alami PTSD. Kamu nggak bisa mengubah masa lalu, ataupun apapun yang terjadi di masa lalu. Tapi masalah kamu siapa sekarang dan di masa depan, itu yang harus kamu ubah. Tapi itu Mas, jadi psikologi itu kan aku sempat bahas ya di grup, itu kayak mobil. Mobil itu ada ban depan, ada ban belakang. Ban depan itu dianalogikan dengan thinking dan action. Kita mau jalan kemana, kita mau arahnya kemana, itu kan ban depan ya, belok kiri, belok kanan. Tapi ada juga ban belakang yang namanya itu fisiologi sama psikologi, atau enggak mental. Nah, kalau thinking action-nya ini bagus, tahu cara berpikirnya bagus, aksinya selalu bagus, tapi psikologisnya sama fisiologisnya kena, nggak akan mobil itu bisa dibawa jalan jauh. Nah, makanya terapis aku bilang, kamu jalanin ketosis, fokus untuk perbaiki fisiologi kamu. Tapi masalah psikologis, kamu harus jalani terapi ini. Jadi udah jalani ya, dan memang banyak banget improvementnya. Bonusnya, kayak aku bahas di grup, aku to the point ngerti bagaimana trauma itu bisa naik, bagaimana ketakutan itu bisa muncul. Kenapa kayak apa yang kayak aku baca apa yang dibilang Glaser, kenapa ada orang yang ngebos, ada orang yang memang jadinya leader. Kenapa ada anak-anak yang getol belajar, kenapa ada anak-anak yang malas belajar, kenapa ada anak-anak pemberani, kenapa ada anak takut, dan itu semua terjawab memang masih di psikologi. Karena psikologi itu juga ternyata evolusinya tuh juga uh, cepat gitu loh, maksudnya mereka dalam hal belajar tuh kayak kita ketika kita ketemu molekular biologi, ada istilah kan kita molekular biologi, kita paham pathway baru lebih detail lagi molekular gitu, dan psikologi itu juga mereka selalu mencoba bagaimana kayak caranya untuk terapi itu menghasilkan terapi yang lebih tepat sasaran, gimana caranya juga lebih shortening.
Karena sebenarnya kayak tadi bahas ban depan, ban belakang mobil, fisiologi dan sebagainya, itu pun mereka baru merumuskan itu tahun 1950, sorry, habis Perang Dunia II. Itu benar-benar habis Perang Dunia II itu soalnya meledak. Jadi gara-gara kasus PTSD, kasus militer pulang dari Perang Dunia II terus traumatis semua, tiba-tiba banyak yang skizofrenia, tiba-tiba banyak yang canduan dan lain sebagainya. Nah, dari situ risetnya itu berkembang pesat sampai ke titik sekarang. Tapi yang kita khawatirkan ini kan sebetulnya kan impact ke fisiologinya. Iya, itu dia Mas. Kalau itu sebetulnya juga ongoing Mas. Jadi memang kan gimana kayak PTSD bahwa childhood itu juga risetnya kita baru tahu 2015 itu paper pertama itu keluar. Jadi di capture tuh semua anak yang ngalamin childhood trauma, di foto, di MRI, sama juga semua militer yang baru pulang dari Iran, Afghanistan di foto sama titiknya yang diserang. Jadi bahkan sedihnya ya Mas, karena kan bioinformatika ya, kita kan bioinformatika kan sebenarnya kan sangat bergantung terhadap database, atau kita akan buat database. Jadi kalau molekular biologi kan kita database-nya udah banyak ya Mas, kayak ada Human Genome Atlas, KEGG Pathway dan lain sebagainya. Tapi di psikologi itu masih sangat minim. Bahkan kalau Indonesia itu masih non-existent, masih nggak ada. Jadi secara data itu pun udah kesulitan. Sementara semakin kesini tuh semakin jelas sambungannya kan. Kalau Mas kan menjelaskan secara fisiologi bagaimana kan, tapi kan psikologis kan ya kayak tadi apa kalau Mas cerita tuh kayak di sininya tegang terus ngerasa pegel, overdrive, sympathetic overdrive ya. Jadi sympathetic overdrive kan. Nah, cuman kalau di kita sebutnya secara fisiologis, misalnya kita nyebutnya secara molekular sympathetic overdrive, kalau di sana kan disebutnya merasakan tegangan, tekanan, titik trauma di mana, bagian mana yang diaktifasi dan lain sebagainya. Jadi terms-termsnya ini yang kadang mungkin yang menjadi challenge sebenarnya, karena psikolog itu kan nggak belajar molekular biologi. Saya juga sebagai molekular biologis yang bioinformatika sudah multidisiplin nggak belajar psikologi. Jadi bagaimana titiknya itu kita memang kalau benar-benar mau misal nakes ya, mau nakes yang sesungguhnya nakes ya mau pelajari 3 elemen tadi, fisiologi, psikologi, spiritual. Karena di psikologi sendiri pun studi spiritual tuh ada Mas. Jadi mereka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan. Oh ternyata itu di bagian region atau yang aktif itu, yang korteks bagian tengah itu apa Mas? Yang atas bagian tengah ubun-ubun. Ke belakang motor korteks berarti. Iya pokoknya yang tengah. Jadi itu bagian diaktifasi Mas. Jadi itu contoh-contoh studi dari psikolog-psikolog. Dan mereka pun belajar fisiologi, mereka juga belajar spiritual. Kita belajar dari fisiologi, juga harusnya belajar psikologi, belajar spiritual. Orang spiritual pun kalau mau benar-benar sungguh-sungguh, ya nggak ada salahnya untuk menyentuh fisiologi dan juga psikologi. Karena kan manusia itu kan apa ya kalau disebutnya istilahnya multidimensi ya, multi ada fisiknya, ada jiwanya, ada mentalnya. Ya jadi 3 elemen ini memang dari yang aku pelajari journey-ku untuk bisa benar-benar sembuh, bebas dari PTSD ini, 3 itu memang harus kepegang. Hanya ya memang nggak bisa dipungkiri, kayak kita sendiri ngerasain ya fisiologi gimana rasanya, kayak makan lemak aja dibully gitu. Jadi mau bener 1 aja kayaknya udah susah banget gitu, apalagi ini bener di 3-3-nya, dengan sungguh-sungguh bisa menjalani 3-3-nya. Ya mungkin itu tantangan saya sebagai yang lebih muda ya Mas, generasi saya. Nah, oke. Karena aku jelasin ya. Oke. Jadi sebetulnya masalah fisiologi maupun psikologi, outputnya kita tidak mau ialah menjadi disease, penyakit. Contohnya di Mas, masalah psikis menjadi masalah pencernaan. Setuju? Ya, oke ya. Ini basicnya. Aku nggak menjelaskan secara psikologi, aku menjelaskan secara fisiologi. Semua itu ditentukan oleh sistem stres manusia. Ya. Jadi sistem stres yang aku bilang ini sistem yang mengatur respon terhadap stres. Apa itu sistem yang mengatur respon terhadap stres? Oke. Semua kontrolnya itu ada di otak. Otak kita itu disebut namanya central nervous system. Ya. Central nervous system ini sifatnya bisa mempengaruhi perifer. Periferal itu artinya dari otak bawah, selain otak. Ini sentralnya nih. Ya.
Otak kita sentralnya. Nah, untuk otak mempengaruhi seluruh tubuh, jalur yang digunakan ialah humoral lewat hormonal ataupun langsung inervasi saraf. Itu dong. Ini organ-organ ini otak kita ini conscious kita. Kita consciousnya kan di otak kan. Consciousness kita kan di otak kan. Otak kita yang ngontrol semua tubuh kita kan. Jadi conscious kita di sinilah. Tapi dia yang memberikan jembatan ke seluruh tubuh. Mau secara apa? Mau secara endokrin, secara hormonal, ataupun mau secara langsung didirect oleh saraf. Jadi kunci semua di otak. Nah, kontrol utamanya yang menyeberangkan higher brain center kita, cara pola kita berpikir, contohnya dari limbic system, yaitu prefrontal cortex kita, amigdala kita, hipokampus kita, itu pun semua higher brain center ini kontrolnya ialah melalui hipotalamus. Jadi kalau mau disebut sistem stres itu adanya di hipotalamus. Termasuk kontrol sirkadian kita, gelap dan terang, itu di hipotalamus. Suprachiasmatic nucleus. Ya. Tapi hipotalamus itu generator, hipotalamus dan brainstem itu generatornya dari sistem saraf. Awalnya komunikasi otak dengan seluruh tubuh, walaupun nantinya dia lewat hormonal, contohnya lewat pituitari, bisa dia sekresikan ACTH, CRH, ACTH, akhirnya jadi kortisol. Kan hormonal kan? Belum? Atau dia langsung nembak saraf norepinefrinnya, inervasi saraf langsung ke adrenal, nembak menghasilkan dichromafin cellsnya menghasilkan adrenalin. Adrenalin kan humoral factor dong. Adrenalin kita meningkat. Ya kan? Kortisol, adrenalin. Atau hubungannya dengan sistem reproduksi deh. Ya kan? Gonadal axis untuk mempengaruhi growth hormone. Itu kan semua kan sifatnya humoral. Semuanya kan jalurnya di pituitari, di otak. Tapi koordinasi ke situnya ialah saraf. Tapi otak juga selain lewat humoral, dia juga lewat saraf juga langsung ke seluruh tubuh. Kalau yang sarafnya disebar melalui spinal cord kita di belakang leher ini, itu jalur yang digunakan oleh sistem saraf simpatetik. Ya, jalur somatik juga lewat situ. Somatik itu maksudnya buat kontrol, voluntary kontrol kita nih, gerakan fisik. Tapi yang untuk mengatur involuntary itu juga lewat spinal cord, itu jalur simpatetik. Itulah stress responnya, mengaktifkan stres, membuat jantung berdebar cepat. Nah, itu jalurnya dari spinal cord, ya. Jalur saraf lainnya itu langsung dari disebutnya namanya cranial nerve. Itu langsung keluarnya dari cranial nerve disebutnya vagus nerve. Nah, jadi otak itu kontrolnya ke seluruh tubuh ialah sistem saraf, simpatetik dan parasimpatetik, juga humoral factor, HPA axis contohnya, yang hasilkan kortisol, ya kan? Nah, itu efferent sistemnya mempengaruhi. Tapi otak juga bisa dipengaruhi afferent. Yang udah jelas secara sistem saraf, sensorinya. Humoralnya juga insulin, leptin, grelin, itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kembali ke otak, termasuk kolesistokinin dari pencernaan kita kembali mempengaruhi ke otak, memberi input ke otak secara humoral dari perifer ke atas. Itu namanya jalur afferent. Juga saraf langsung, vagus nerve, sympathetic nerve itu juga punya jalur-jalur mengirimkan informasi dari perifer ke atas lewat afferent. Nanti otak merespon dengan efferentnya kembali kemana-mana. Jadi semua itu kontrolnya di otak. Ya, kontrolnya itu semua di otak. Jadi kalau kita gimana sistem stres diaktifkan, sumbernya itu di hipotalamus, ada namanya paraventricular nucleus. Di situ sumbernya. Dan paling tercepat memodulasi lompatan aktivitas dari sistem stres atau aktivitas dari simpatetik tadi, tembakan simpatetik kemana-mana, paling cepat yang mana? Yang afferent
sinyal dari bottom up, apa sinyal dari top down, yaitu dari higher brain center ke hipotalamus. Kira-kira cepetan mana untuk memicu respon stres? Yang bawa ke atas nggak sih kalau nggak salah? Bottom up apa top down? Stres kalau pemicunya bottom up. Cepetan top down. Top down. Bottom up, misalnya kita kayak nyeri, membuat kita stres. Masalah di pencernaan, aduh, ini ada inflamasi ya, kalau, di pencernaan. Akhirnya kalau infonya zaman dulu termasuk berburu kan, Mas? Ya, apapun itu, pokoknya kita olahraga secara fisik, angkat beban, akhirnya kita stres. Tadinya kita ngangkat nggak apa-apa, lama-lama kok detak jantung berdebar cepat. Tadinya kita jalan santai, kita ajak lari, lama-lama jantung kita berdebar. Lama-lama stres kita ngikutin. Ya kan? Nah, itu info dari bottom up, dari perifer ke atas. Akhirnya sistem stresnya ngikutin. Tapi kita tidak melakukan input dari bawah. Input dari top down ke bawah. Kita lagi duduk santai gini. Tiba-tiba kita membayangkan, imajinasi, atau kita melihat sesuatu yang sangat menakutkan, traumatis, atau teringat sesuatu yang traumatis. Kira-kira jantung kita berdebar nggak? Iya. Kira-kira tekanan darah kita naik nggak? Iya. Nah, itu dia. Dan ternyata dari otak untuk menghasilkan PVN, paraventricular nucleus, untuk membuat jantung berdebar, meningkatkan tekanan darah, dan sebagainya, itu lebih cepat dari sini ke bawah, karena sama-sama higher brain center, limbic system, ke PVN, dibanding dia nunggu input dari bottom up. Oh, sih. Dan kalau yang dari bottom up, kecuali inflamasi nggak turun-turun ya, contohnya misalnya kita ada radang nggak turun-turun karena memang ada inflamasi, ada infeksi. Tapi misalnya kita kayak lari, olahraga, yang membuat jantung kita chip up, gampangnya apa? Begitu kita udah beristirahat, jantung kita kembali rendah nggak? Detaknya turun nggak? Ya kan? Tekanan darah tadi pada kita olahraga naik, tekanan darah kembali turun nggak? Nah, tapi kalau ini, kita bisa nggak terus membayangkan? Ya, bisa-bisa aja. Bisa kan? Kita membayangkan terus bisa, masalah tersebut. Bisa. Nah, artinya dari kontrol yang bisa memicu sifatnya kronis, bukan akut lagi, yang mana? Atas apa dari bawah? Dari atas. Dari atas kan? Nah, itu dia yang masalahnya. Impact ke patogenesis apapun nantinya, mau jadi hipertensi kayak, mau jadi diabetes kayak, mau jadi problem-problem fisiologi yang jelas nantinya, patofisiologi sesuatu, itu peran dari higher brain center itu tinggi. Jadi kalau kayak tadi kita ngebahas di grup Medco tadi ngebahas seputar cancer, orang yang tadinya nggak tahu dia punya cancer, tapi setelah dia tahu dia punya cancer, itu bisa mengalami progresitas dari patogenesis itu lebih cepat. Dari patogenesisnya dia tadi mungkin CA-nya masih stabil, sampai dia CA-nya udah invasif, udah metas. Itu pengaruhnya cuma dari sini. Karena dia ketakutan, dia nggak bisa tidur, sympathetic overdrive, kecepatan tumor progresinya lebih cepat, atau cancer progressionnya. Itu dari sini. Nah, itu jeleknya otak kita. Otak kita bisa mengaktifkan sistem stres tanpa perlu fisik. Kalau fisik dipakai, jelas sistem stres dipakai. Sedangkan normalnya di masa lalu, stres itu hanya ditemukan di pagi sampai sore hari. Stres di lingkungan. Pada saat mereka berburu mencari makan, resiko mereka untuk mengalami stres traumatis menghadapi predator kemungkinan di siang hari. Tapi disitulah zona paling adaptif. Zona paling adaptif untuk kita counter stres. Caranya gimana? Mungkin kalau aku jelaskan di TFH terlalu ribet ya, karena nggak bisa pakai gambar-gambar. Tapi gini,
Kan di Medcon aku jelaskan kemarin cortisol awakening response. Kenapa kok kortisol di pagi hari kita sengaja tinggi pas bangun tidur, nanti kembali turun pas sore hari? Fungsinya kortisol ini apa? Sebenarnya kortisol itu menunjukkan lompatan diurnal kortisol dari pagi ke siang dan kembali turun itu menunjukkan bahwa itulah zona kita memang harus stres. Karena di situ responsifnya glucocorticoid reseptor terhadap negatif feedback-nya itu kuat. Artinya kita bisa stres, tapi stresnya itu adaptif. Tubuh kita berusaha mencari solusinya atau menurunkan level stresnya supaya tidak menjadi maladaptif. Saat kortisol diurnalnya udah mulai turun di sore hari, disitulah kalau kita memberikan stres di situ, terutama stres perceived stres, imajinasi, disitulah sifatnya negatif feedback sudah tidak efektif. Kortisolnya lompat lagi, tapi lebih sulit turunnya. Persisten. Itulah sebabnya hati-hati dengan kepala kita di sore ke malam hari. Ya, pesanku, hati-hati dengan kepala kita di sore ke malam hari. Karena apa? Kalau memakai kepala kita untuk menghadapi berbagai stres, paling aman zonanya dari kita bangun pagi sampai sore hari, jam 3 contohnya. Sebetulnya sampai masih terang kayak gini itu masih oke. Tapi jangan pernah pada saat bumi kita sudah gelap di luar, walaupun di dalam dia terang, kita masih menggunakan higher brain center kita untuk mengimajinasikan sesuatu. Itu ialah zona paling maladaptif secara fisiologi. Kenapa? Karena kesensitifan glucocorticoid reseptornya sudah turun. Negatif kortisol itu kan sifatnya kalau udah disekresikan dia memberikan negatif feedback lagi untuk menghambat sintesisnya dia sendiri. Kemampuan penghambatannya sudah tidak ada. Kortisolnya bisa berlebihan lompat. Dan efeknya apa? Kalau kortisol pattern-nya itu tidak bisa diturunkan. Dia menekan melatonin pattern. Pola melatoninnya kegeser ke sana. Diundur. Karena apa? Melatonin naiknya tuh nunggu kortisol turun dulu. Makanya kalau dalam sistem sirkadian, kalau kita kortisolnya overaktif di sore ke malam hari, kita bakal mengalami phase delay. Artinya fase naiknya melatonin mundur ke belakang. Makanya kita mulai ngantuknya malah baru bisa tidurnya malah larut malam. Karena efek mundur ketekan oleh fase dari lompatan kortisol tadi. Karena kita selalu sering terjadi kita memikirkan masalahnya itu di sore ke malam hari. Awalnya di situ, lama-lama kemampuan tidur kita bergeser ke belakang, phase delay terus. Delay, akhirnya kita jadi burung hantu, night owl chronotype. Kita membiasa karena pattern kortisol tergeser ke sore hari, akhirnya kita terbiasa untuk baru bisa mikir, baru bertenaga, baru bisa ngapa-ngapain kalau udah malam. Ngantuknya kalau udah larut malam atau udah mau pagi baru ngantuk. Tidurnya bisa kebalik. Ya kalau nggak ada tugas di paginya. Tidurnya bisa kebalik. Nah, itulah proses phase delay awalnya terjadi. Ya kenapa? Karena kita awalnya dulu waktu masih normal tidurnya, malam tidur cepat, jam 8-9 sudah tidur, kok kita bisa bergeser ke sana? Itu karena apa? Karena kita sering menggunakan sistem stres kita, terutama psikis kita, itu di jam yang salah. Apa? Kita mulai mengantisipasi berbagai hal di sore ke malam hari. Semua diantisipasi. Misalnya antisipasi masalah kuliah, kalau Mas Satrio, antisipasi masalah ingatan lama dimunculnya di situ, misalnya kalau orang lain mungkin antisipasinya mengantisipasi masalah ekonominya dia, baru di sore ke malam hari dia mikir, aduh ini uang cukup nggak ya? Aku ada utang ini ya. Semuanya dipikirnya dari sore ke malam hari. Mengerjakan apapun juga sore ke malam hari. Menundanya situ. Itulah yang lama-lama membuat seseorang mengalami circadian misalignment. Artinya apa? Tidak sesuai dengan ritme circadian lagi. Didorong terus ke belakang ritmenya. Jadi munculnya ke delay terus. Nah, disitulah lama-lama pelan-pelan mulai mengalami sleep loss, sleep disruption, mulai terjadi fragmentasi tidur.
Akhirnya tidurnya jadi nggak bagus sama sekali. Akhirnya udah berantakan. Outputnya dari circadian misalignment itu udah jelas apa? Overaktivitas dari sistem saraf simpatetik. Resting heart rate kita pagi-pagi lebih tinggi. Kita terbangun bisa dengan BPM 80 ke atas misalnya. Biasanya normalnya 70-80 atau bahkan lebih rendah. Kalau vagal tone-nya bagus, ini bisa bangun detak jantung udah 80. Tensi kita bisa naik. Inflamasi di pagi hari juga naik. Kortisol yang membangun kita misalnya dia lompatnya segini, bisa spike tinggi banget. Kalau sudah berlarut-larut, justru malah kortisol pagi harinya jadi drop, turun. Bangun pagi kita kayak nggak ada tenaga. Itu yang jadi masalah nantinya. Kalau kita biarkan, kita awalnya simple. Ingat-ingat deh, semua orang yang nonton ini nantinya ingat-ingat. Oh iya, misalnya gini, misalnya nonton gini, ya nih saya malam susah tidur, ya nih saya kendalanya kalau ngantuk baru malam. Siapapun yang nonton, coba trace back ke belakang. Sebelum itu terjadi, apakah benar melakukan segala hal dalam bentuk mengaktifkan sistem stres, dalam bentuk antisipasi, itu mulainya di sore ke malam hari. Disitulah jendela paling yang membuat kita menjadi maladaptif terhadap aku menggunakan sistem stres di saat aku harus relax. Disitulah kenapa disebut circadian misalignment. Artinya apa? Kemampuan negatif feedbacknya sudah turun secara fisiologi, membuat sistem stres ini aktivasinya override, nggak mau turun-turun. Kitanya nggak bisa nurunin secara fisiologi, negatif feedbacknya udah rendah, kitanya juga akhirnya terbawa terus, kepikiran terus. Tidur pun jalan-jalan terus pikirannya. Kadang-kadang ketakutan-ketakutan yang kayak Mas rasakan anxiety itu justru akhirnya munculnya di sore ke malam hari. Pada saat kita sudah nggak aktif fisik. Pada saat kita aktif fisik di pagi sampai siangnya ke sore, itu mungkin kita malah nggak kepikiran masalahnya. Masalah-masalah tersebut munculnya justru baru pada saat kita sudah istirahat fisik. Seperti kepikir semua masuk muncul di situ. Nah, itu terjadinya circadian misalignment di awalnya. Nah, itu sebabnya reversalnya aku ajarin lagi. Cara membaliknya gimana? Caranya ialah tarik semua ke pagi hari. Awali dengan aktif fisik di pagi hari. Tanpa makanan puasa, sistem stres lagi didukung, pikirkan yang tadi malam bikin saya nggak bisa tidur gara-gara saya mikirin suatu hal. Mikirin ini, itu. Apapun semua punya masalah individu, masalah pribadi masing-masing. Setiap masalah pribadi ini kan pasti ada yang terpikat di malam hari yang membuat jadi sulit tidur itu kan. Itu justru harus jangan tunda-tunda walaupun kita lagi kerjaan kantor, lagi sibukan lain, nggak bisa mikir itu. Pas ada jam istirahat, jam 12 siang istirahat, habis sholat misalnya, kan makan siang nih, pikirin. Sebelum mikirin kerjaan kantor, pikirin yang tadi malam itu. Cari solusinya, atau bentuk habituasinya. Dibiasakan supaya diterima. Tujuannya apa? Kalau kita mikirkan lebih dini, akhirnya apa? Kita tidak bakal memikirkan lagi di sore ke malam, atau respon di sore malam pada ketika itu tidak seperti sebelumnya saat kita benar-benar melupakan di pagi sampai siangnya. Nggak mau dipikirin. Nah, tapi siang sore ke malamnya itu malah jadi intens dan membuat kita nggak bisa tenang, pikirannya nggak tertidur. Jadi itu pentingnya menarik thinking, mengoptimalkan berpikir kita itu justru di jendela yang tepat, yaitu pagi ke siang hari. Fasting, moving, thinking. Jadi kenapa aku menyarankan Mas kemarin untuk jadi early bird. Early bird itu ialah duluan. Tidur duluan lebih cepat, bangun duluan lebih cepat. Tapi bukan kecepatan ya, 7-8 jam. Bangunnya jam 4, jam 5 misalnya. Bangun lebih pagi. Udah bangun lebih pagi, gasnya lebih cepat. Misalnya kalau dari sisi Mas Hatrio, tugas-tugas skripsi apapun itu kerjainnya pagi-pagi misalnya. Orang yang dagang siapin semuanya, planning semuanya lebih pagi. Jadi dengan pola kita menerapkan gas lebih dini di pagi hari, otomatis kalau mobil digas duluan pagi-pagi, lebih cepat finish dong.
Artinya kalau kita bisa menyelesaikan semua urusan kita, masalah kita, dan apapun yang dipikirkan itu lebih cepat karena diawali dari pagi-pagi, artinya kita punya waktu untuk rileks lebih cepat nantinya di sore hari. Jam 3, semua urusan udah kelar, kemarin yang belum kepikiran udah gue pikirin, yang belum ketemu solusi udah tahu, udah dapat solusinya, atau kalau belum tahu ya udah tunda lagi besok. Tapi intinya jam 3, jam 4 sore itu kita lebih cepat kelar finish. Setelah kita udah cepat kelar finish, kita bisa relaxing lebih cepat. Relaxing ini artinya apa? Me time, waktu gue. Semua urusan kerja udah, urusan gue cari nafkah udah, urusan apapun gue ada tesis, skripsi, kuliah udah. Akhirnya aku dapat waktu relaxing time-nya. Itu reward-nya. Dan ini harus benar-benar didapatkan. Setiap hari itu kita harus mendapatkan waktu reward kita. Karena dengan kita mendapatkan waktu reward kita, nanti kita juga akan lebih mudah masuk tidur. Jangan sampai kita stresnya itu sampai sore, tapi kita nggak ada waktu reward. Contoh anak-anak. Ini juga pesan buat ibu-ibu yang nonton. Ibu-ibu yang punya anak sekolah. Anak kuliah atau sekolah. Ya. Percaya dia sama aku. Mereka itu sekolah itu kewajiban. Mereka itu melakukan tugas. Mereka itu menggunakan sistem stres saat sekolah. Jadi pastikan anak-anak juga mengaktifkan reward-nya di sore hari. Jangan paksa anak-anak untuk pulang sekolah, les lagi, sampai sebelum tidur dia suruh ngerjain PR sampai malam. Besok sekolah lagi. Jangan sampai ya, itu merusak. Normalnya, kalau mereka sudah melakukan tugas mereka, mereka dikasih jatah reward-nya. Apa? Misalnya, anak sekarang apa sih, Mas? Main game ya? Main game. Jadi, anak-anak itu harus dikasih jatah. Maupun dia udah kuliah, sama. Orang dewasa pun sama, harus punya waktu reward. Dalam 24 jam, kita harus punya waktu untuk reward kita. Entah itu dalam bentuk makanan, kita nonton TV, kita nyari hiburan, nonton komedi, apapun itu, harus ada momen itu. Jangan pernah kehilangan momen itu. Dan itu selalu, saranku terjadi di sore ke malam hari sebelum tidur. Semakin cepat urusan kita beres, semakin cepat kita bisa masuk ke zona relaxing itu. Jadi kan aku selalu bilang, kalau di KF itu kan fasting, moving, thinking. Itu zona stres. Gunakan dari pagi. Fasting, itu stres loh, nggak makan. Moving, olahraga, itu stres loh. Thinking, itu stres loh. Gunakan semua. Dari pagi sampai siang hari. Maksimalkan. Semakin cepat, sore kita makin cepat menurunkan kembali stresnya dengan cara kita relaxing. Kita cari reward buat kita. Aku mau makan yang enak. Aku mau nonton film komedi. Dapatkan momen relaxing kita. Disitulah teknik untuk memudahkan kita masuk sleeping. Itu pentingnya pergantian cycle. Pergantian dari fasting ke feeding, pergantian dari moving fisik ke resting fisik, pergantian dari thinking ke relaxing. Cycle-cycle ini jangan pernah gagal terjadi dalam 24 jam. Ya. Polanya, cycle ini ialah pembagiannya gampangnya di tengah-tengah sore, jam 3, jam 4 sore. Ini pembagiannya. Jam 3, jam 4 sore ini pembagiannya kita sudah paling lambat untuk switch dari fasting ke feeding. Kecuali bagi yang udah adaptasi, bisa bukanya lebih sore lagi. Tapi itu juga udah mulai titik terjauh dari fasting dan feeding. Kalau fase maintenance, aku suruhnya jam 4 udah buka. Ya, yang udah mampu puasa yang jendela makan panjang, itu jam 4 buka protokol transisinya. Di situ juga transisi dari kita tanya aktif fisik, olahraga, kita udah mulai santai. Udah nggak terlalu banyak capek-capek fisik. Ya, fasting, feeding, moving, relax, moving, resting. Istirahat fisik. Dan juga fase untuk mulai transisi dari thinking ke relaxing secara fisikis juga. Artinya kita sudah mencari reward-nya gua. Contohnya kalau anak-anak, kalau sampai jam 2 siang, pastikan dia kalau udah sore, dikasih momen untuk dia menikmati, nih,
Misalnya nih mamanya, ini udah sore nih, kamu udah selesai sekolah, kamu nggak usah kerjain PR, kamu pokoknya nonton TV, main game. Mama nggak mau kamu malam-malam ngumpet-ngumpet nonton game sampai malam. Jangan sampai anak-anak ngejar rewardnya kemalaman, akhirnya dia terbiasa tidur malam. Jadi jangan dipaksa, dia udah pulang sekolah, udah pulang les, ngerjain PR dulu, atau belajar lagi dulu, baru nanti nyari senangnya malam. Padahal kita pengennya dia tidur cepat, akhirnya tidurnya malam. Anak-anak sekarang jadi malah kegesernya ke sana. Ini berarti mengajarkan anak-anak sekarang menuju ke chronotype night owl. Maka tidurnya malam terus nantinya. Harus mulai diajarin early bird. Jadi kita punya timing buat anak kita kalau udah sore, paling lambat jam 5 lah. Dia harus mendapatkan kesenangan dia. Sukanya dia apa? Main game kah? Nonton TV kah? Apapun yang bisa dilakukan. Kita lihatin. Jangan sampai nggak dilakukan. Karena nanti mama ngasih kamu jam 8 udah tidur. Paling lambat jam 9 malam udah tidur. Pastikan kamu puas. PR-ku gimana, mah? Kamu tidur cepat, besok pagi mama bangunin jam 4. Kerjain PR situ sebelum masuk sekolah. Mau ujian, belajar lagi di situ. Belajar jam 4 pagi. Disitulah paling adaptif untuk kita siap memakai otak kita untuk berpikir lagi apa enggak. Bukan diforsi sampai malam. Bukan antisipasi sampai malam. Antisipasi besok nanya. Orang tuanya juga sama. Orang tuanya yang cari nafkah juga selesai. Usahanya selesai di sore hari. Senang orang tuanya apa? Nonton drakor kah? Nonton TV kah? Sinetron kah? Kerjakan sebelum jam 8 malam. Paling lambat jam 9 udah masuk kamar. Kalau kita tidak memberikan waktu me time pada kita sendiri, waktu untuk cycle-nya nggak terjadi, akhirnya masalah kita terakumulasi dalam bentuk apa? Tidurnya bermasalah. Jadi saranku, kalau biasakan cycle-cycle ini terbentuk dalam 24 jam. Setiap hari. Aku udah fasting, kalau yang KF ya, aku udah fasting, udah moving, udah nggak usah pun olahraga, tapi dia udah aktif fisik dari pagi sampai sore. Dia udah thinking, cari duit, kerjaan, apapun itu yang dikerjakan, belajar, dan sebagainya. Selalu berikan cycle lawannya. Relaxingnya secara psikis, relaxingnya secara fisik, feedingnya, tadinya fasting, sekarang feeding. Makanya makan yang paling enak pun kalau bisa yang paling akhir hari, di sore hari, jam 5. Jam habis maghrib makan, itu yang paling enak. Siang hari, karena masih pakai mau berpikir, masih mau bergerak, bolak-balik di kantor kemana-mana. Karena masih mau banyak sibukan, ya yang diinduksi, makan siangnya jangan kekenyangan. Nanti malah bisa ngantuk lebih cepat. Nanti malah makan malamnya yang kurang. Nanti puncak ngantuknya melatonin di jam 9 malam, tapi malah belum tidur. Giliran tidur, kebangun lagi. Kenapa? Karena sleep drive-nya udah turun. Jadi pastikan sleep drive untuk makanan di akhir hari, selesai hari, di kondisi sudah resting, itu yang paling terbesar dibanding saat buka di awalnya. Jadi jangan gara-gara, kan gue udah puasa dari pagi nih, nggak sarapan. Pas makan siangnya balas dendam. Makannya sampai kenyang, padahal itu masih di kantor. Masih butuh mikir, akhirnya malah ngantuk, dipaksain, melek, malah nggak produktivitasnya malah turun. Giliran di sore hari, udah sampai rumah santai, tadi siang udah makan kenyang, ini makannya nggak banyak sedikit aja. Tapi sleep drive-nya kurang, nanti malah bisa muncul arousal-nya lebih cepat di malam hari. Kebangun jam 11, 12, gitu. Nah ini yang harus dihindari, jadi polanya itu harus mulai dibentuk dari sekarang. Pola gas di pagi hari dan ngerem di sore hari. Gasnya fasting, moving, thinking. Remnya relaxing, feeding yang enak. Malamnya sleeping. Dan di saat sleeping pun jangan pernah lihat-lihat jam. Sleep itu ialah lost in time, tidak mengetahui waktu. Bukan knowing time, tahu waktu. Tahu waktu itu arousal. Aku harus tahu waktu nih, jam berapa? Udah jam berapa nih aku di kantor? Udah jam berapa nih aku mesti lihat ini? Itu memicu melihat jam,
atau tahu waktu itu memicu kemunculan antisipasi. Termasuk salah satunya, kok jam segini gue udah bangun ya, bisa tidur lagi nggak ya? Jadi biarkan tidur itu menjadi waktu kita kehilangan waktu. Kalau mau tahu waktu sebelum tidur. Aduh, bentar lagi udah mau jam 8 nih, harus udah mau masuk kamar. Nonton TV, lagi santai, makan sambil racing, jam terus. Gak apa-apa, dari jam. Jangan sampai lewat dari jam 8 atau jam 9 malam. Pokoknya harus buru-buru masuk aja kalau udah itu. Setelah udah tahu itu jam 8 jam 9, tambahkan 7-8 jam di wakernya, di jamnya, di handphonenya, pasang di setting di waker 7-8 jam. Aku pasang jam 9, aku setting tambah 7-8 jam, misalnya jam 4 jam 5 pagi. Masuk kamar, posisi nih handphone dibalik. Kalau takut nggak kebangun, deketin kuping, tapi jangan dilihat. Kalau pas tidur, kebangun, mau pipis, pipis aja. Nggak usah lihat jam, balik lagi. Percaya, kalau ini belum bunyi nih waker, kalau nih waker belum bunyi, aku nggak mau tahu waktu. Udah tidur berapa jam juga nggak perlu tahu. Tidurnya bagus apa enggak juga nggak perlu tahu. Percayain waker yang bangunin. Mau sholat tahajud, tidur dulu, kebangun, niat dulu mau sholat, ada niat dibangunkan sholat tahajud, tidur, bangun, sholat tahajud. Gak usah lihat jam berapa, ini udah pas belum ya, seperti jam malam, nggak perlu. Sholat tahajud, tidur lagi. Gak perlu tahu jam, yang penting udah kebangun, dibangunin, udah kebangun sendiri, sholat tahajud, tidur lagi. Selesai. Jangan pernah lihat jam selama tidur. Biarkan waktu itu hilang. Aku nggak mau tahu berapa jam. Aku yang penting udah santai di tempat tidur, udah pasang. Itu kunci tidur bagus. Tidur itu ialah kehilangan waktu, bukan mengetahui waktu. Jadi kalau aku sering terima japrian, Mas, aku semalam tidurnya dikit. Kok tahu dari mana tidur dikit? Iya, saya kebangun jam 11. Gak bisa tidur lagi. Kok tahu jam 11? Kan lihat jam. Salah. Ya, aku udah bilang, salah. Itulah penyebab kamu gak bisa tidur lagi. Kamu lihat jam. Tidurku semalam berhasil 6 jam, Mas. Lagi berusaha dapat 8 jam, tapi baru sampai bisa 6 jam. Kok tahu kamu tidurnya udah bisa 9 jam? Ya, soalnya saya siap kebangun, saya lihat saya kebangun jam 2. Udah berhasil 6 jam nih, Mas. Belum sampai 4, 5. Next time, gak usah tahu kamu tidur berapa jam, 6 jam. Gak usah lihat progresnya. Taunya kamu masuk kamar jam 8, keluar jam 4 pagi misalnya. Karena waker. Biarkan kita nggak tahu, kita udah benar-benar nggak kebangun tidur lagi, berkualitas apa enggak, nggak perlu tahu. Lama-lama jadi berkualitas. Itu tekniknya. Jadi jangan menciptakan arousal saat kita sudah di tempat tidur. Itu kuncinya. Praktekkan. Nggak perlu tahu, masuk kamar, merem, dah, hilang. Kok nggak tidur-tidur ya? Dan juga jangan gini. Aduh, kebangun, tidur lagi. Aduh, kok kayaknya nggak bisa tidur nih. Kok waker lama banget ya bunyinya ya. Itu arousal. Jangan tungguin dia bunyi. Pasrah aja. Jangan mau tahu, ini kok nggak kebangun-bangun. Kok belum bunyi-bunyi ya? Jangan-jangan masih jam 10 tadi aku bangun. Jangan mengantisipasi, jangan memunculkan arousal buat diri sendiri. Selalu pasrah. Itu teknik tidur yang benar. Kehilangan waktu. Bukan berusaha tahu waktu. Berusaha punya target. Ya. Catat, ini kunci penting mempertahankan tidur bagus. Mau tahu trik yang lebih bagus lagi, ialah apa? Karena kenaikan melatonin itu di-trigger oleh gelap di mata, maka aku nggak tahu kondisi kalian masing-masing tidurnya masih ada lampu nyala sedikit atau enggak. Paling bagus untuk bisa dapat deep sleep ialah apa? Walaupun udah gelap, tambahin penutup mata yang gelap. Kan banyak tuh yang jual atau yang buat orang di pesawat itu yang buat penutup mata. Walaupun saya gelapin, lebih digelapin, tempelin di mata. Jadi mata itu benar-benar nggak ada bayangan cahaya sama sekali kalau udah nempel di mata. Lihat efeknya. Melatoninnya tuh bakal bisa lebih tinggi, kita bakal bisa lebih deep sleep. Tadinya mungkin
gelap aja atau lampu sedikit kita tidur masih kebangun 2 kali, begitu cobain deh, kualitasnya meningkat. Karena apa? Walaupun kita nggak sengaja mata yang melek-melek gimana, tetap nggak dapat cahaya sama sekali. Itu kuncinya memancing supaya lompatan melatonin tinggi di malam hari. Jadi nggak ngeliat jam, dibantu sama penutup mata yang gelap sekalian. Ya, kalau untuk situasi rumah harus tenang, ya itu harus diatur sendiri. Aku nggak tahu ada yang jual sumplan kuping apa enggak, nggak tahu, aku juga nggak pernah pakai. Ada nggak Mas? Pernah lihat nggak ada yang jual sumplan kuping buat tidur? Ada. Murah. Nah itu, 10.000 dapat 8. Ya mungkin. Nah itu bagi yang merasa gangguannya itu ialah lingkungan rumahnya berisik misalnya. Jadi bisa buat tips juga. Kalau penutup mata yang Mas tahu nggak yang jual itu online nih biasanya ya? Itu mah Miniso juga udah ada, Mas. Gak usah susah-susah. Miniso gitu aja udah banyak kok. Tutup mata sama Miniso di mana? gitu. Miniso Semua di mall ada, Mas. Iya, Miniso. Ya kan mungkin nggak semua orang rumahnya dekat mall, tapi kan harusnya coba cari online deh. Kan yang paling gampang ya, pasti online juga online, banyak, Mas. Nah, itu sebenarnya bagian aku yang pernah nyoba, Mas, masa aku ganggu yang kualitas. Paling efektif tuh yang punya konstruksi. Kalau bisa dapat yang punya konstruksi. Jadi aku udah pernah nih beli yang di Miniso. Karena beli produk, dia jualnya itu buat konstruksi. Tahu tukang-tukang bangunan, itu kan kadang mereka pengoperasian mesinnya bising banget kan. Nah, itu mereka pakai sumpelan, Mas. Nah, sumpelannya itu lebih bagus daripada yang ada di Miniso. Jadi lebih bagus yang memang buat industri daripada komersil. Oh, itu ada? Itu lebih paten. Suaranya lebih paten, lebih nggak masuk lagi. Ada dijual online? Ada dijual online? Oh, itu lebih murah lagi malah yang industri. Cuman biasanya belinya gedean, jadi beli 50. Nggak bisa beli kecilan, nggak bisa beli partai kecil. Ya, kalau yang Miniso itu belinya partai kecil, tapi ntar juga pasti sering hilang. Jadi kalau traveling, earplug ya, nah benar kata Mas. Ya, earplug. Nah, earplug ini opsional. Tergantung situasi rumah masing-masing. Aku nggak tahu apakah dekat apa yang orang kuat tanggaku berisik mulu kalau malam, apapun gangguannya kita siapin untuk sleep hygiene kita. Earplug, kalau aku sarannya gelap, atau misalnya pasangan kita tidurnya nggak suka gelap, kita sendiri yang pakai eye mask namanya, penutup mata. Dan itu lebih bagus. Walaupun kita gelap, pakai itu lebih gelap lagi. Benar-benar mencegah SCN kita, suprachiasmatic nucleus kita, mengaktifkan kortisolnya terlalu cepat. Meningkatkan melatoninnya, gunakan. Dan yang pasti, pada saat kebangun, kita kan mesti buka eye mask-nya. Jangan lihat jam. Jangan, kalau ada di kamar, misalnya kamar mandinya di dalam, ada di kamar ada jam, turunin semua jamnya. Percayakan jam waker maupun alarm HP untuk ditaruh di dekat kuping samping tempat kita tidur. Tapi posisinya selalu dibalik. Jadi kita nggak ada usaha ngelirik atau nggak sengaja, nanti alasannya nggak sengaja kelihatan jamnya Mas. Itu memicu arousal buat diri sendiri. Kan dia Mas aku. Teknik tidur yang baik itu ialah kehilangan waktu, bukan mengetahui waktu. Itu kunci terbaik untuk tidur. Tapi untuk memberikan pressure tidur yang bagus di malamnya, justru semakin kita ngegas lebih pagi, misalnya gini, aku bangun jam 4 pagi nih, kalau aku pribadi ya, biasanya aku bangun jam 4 pagi. Sama kayak Mas Ali juga udah bangun, itu udah mulai latihan. Akunya juga udah mulai aktif fisik. Ya udah mulai siap-siap apa-apa. Jam 6 pagi, aku udah jalan sama Mas Ali 2,5 kilo. Jam 9 pagi, aku udah mulai ngegas lagi, aku nge-gym, olahraga. Jam 12, aku udah mulai ngegas lagi di otak, balasin Japrian, diskusi di Medcon, dan sebagainya. Tapi nanti udah sore, jam 3, jam 4 ke atas, aku udah mulai santai. Udah mulai ngurangin Japrian, udah mulai dengerin lagu. Nanti pas aku jalan pulang, naik mobil, aku dengerin lagu yang slow, yang santai, membimbing santai. Dan di perjalanan pulang, aku melihat penurunan intensitas cahaya dari mulai terang kan siang kan sore kan udah mulai merah tuh cahaya sampai dia menuju gelap. Misalkan aku ada di outdoor, jadi pembimbingan ke mataku untuk aktivasi melatoninnya dibimbing oleh cahaya outdoor, kelihatan. Sampai rumah udah relax banget tuh, tinggal makan yang kenyang enak. Habis itu baru masuk kamar udah pasrah, rewardku udah aku dapatkan semua.
Artinya aku selalu menargetkan, setelah aku mikir macam-macam, menargetkan aku dapat rewardku sendiri nanti di sore hari. Harus selalu ada. Ini aku. Kalian juga harus. Anak-anak kalian juga harus. Jadi yang punya masalah, aduh anakku tidurnya malam terus. Mas, aku ada yang japri aku. Mas, aku nggak bisa tidur nih mas. Kenapa? Karena aku masih nungguin anakku. Soalnya anak, kalau mereka belum tidur, kalau aku tidur duluan, mereka pasti nggak tidur. Rubah pola mereka. Bikin jadwal. Targetkan mereka untuk mendapatkan kesenangannya dari sore. Mereka kan sekolah nggak nyampe sore resminya. Jadi kalau udah jam 4-5 sore, mereka udah di rumah setelah les sekalipun. Kamu sekarang harus senang-senang. Harus main game dari sekarang. Jangan ngerjain apapun. Tapi mah aku ada PR. Besok pagi. Karena kamu malam ini harus tidur cepat. Supaya mama juga bisa tidur cepat. Papa bisa tidur cepat. Kita semua polanya dirubah menjadi tidur lebih cepat. Setelah Isya tidur kalau perlu. Dan semua tugas-tugas kita, kamu sekolah, kamu belajar apa-apa, lebih dini di pagi hari. Papa, mama juga lebih dini mempersiapkan hari di pagi hari. Semakin cepat kita ngegas, semakin cepat kita semua finish di sore hari, semakin kita punya waktu untuk bersantai. Karena udah finish duluan. Semakin ada waktu bersantai, semakin maksimal bersantainya, semakin bagus tidur kita selalu di malam hari. Kenapa? Untuk tidur itu butuh proses relaksnya dulu, rewarding stimulnya dulu dapat. Puas selesai, nggak perlu bikin apa, semua pikirin besok pagi-pagi, me time, waktunya egois di sore hari, buat gue sendiri. Urusan kerjaan nanti, urusan sekolah nanti. Kerjakan di pagi hari, bukan nantinya itu bodo amat. Pagi-pagi, sore-sore, kuncinya harus cuek. Pikirin diri sendiri, nikmati diri sendiri, dapetin rewardnya, rasakan kenikmatannya, bersantai, rasakan apapun yang membuat rileks, ketawa-tawa, komedi, apapun itu puaskan. Makan yang enak, makanan yang paling enak dimakanin di sore hari. Dessertnya kalau perlu setelah makan real food, makan dessert kue-kue ketonya tuh di sore, di malam hari terakhir makan. Puas hari itu, nggak ada pikiran, tidur pasti enak. Dan nggak lihat jam. Itu tips dariku. Untuk mencegah apa? Mencegah gangguan tidur yang ujungnya nantinya sympathetic overactivity. Sympathetic overactivity, kalau sudah overaktif, vagalton ketekan. Fungsi vagalton atau parasimpatetik menjaga pencernaan, antiinflamasi. Begitu vagaltonnya turun, pencernaan duluan yang bermasalah. Simpatetiknya naik, kerasa duluan di leher sama pundak. Saraf jalurnya saraf simpatetik. Sampai ke punggung malah. Saraf simpatetiknya ketinggian terus, hati-hati ginjalnya. Kenapa? Overaktivasi saraf simpatetik meningkatkan juga renal simpatetik nervous activity, menurunkan laju filtrasi. Nantinya jangan heran kalau kita simpatetiknya nggak beres-beres, tidur nggak beres-beres, terus kita ngecek darah, ini kok ureumnya naik ya? Kok kreatinnya naik ya? Ada apa ya? Apa gara-gara saya kebanyakan makan daging ya? Salah. Karena simpatetik overactivity. Sama halnya dengan jantung. Kok saya jadi berdebar-debar terus ya? Dan kalau ke ginjal juga simpatetik overactivity meningkatkan renin-angiotensin system. Artinya apa? Tensi kita pagi-pagi bisa lebih tinggi. Jantung otomatis detak jantung kita bisa lebih cepat di pagi hari. Cepat capek. Itu efek-efek sistemiknya ke sana. Dan kalau simpatetiknya itu tinggi terus, efeknya ke otak apa? Neuroinflamasi, central hypertension, esensial hipertensi esensial itu asalnya dari neuroinflamasi yang udah meningkat di otak. Akhirnya balik lagi nembak vicious cycle, simpatetiknya yang jadi naik, yang keluar ke perifer yang tinggi lagi. Simpatetik tinggi terus, udah inflamasinya juga udah muncul di mana-mana. Jadi jangan sampai kita membentuk vicious cycle akibat kita misalign circadian kita sendiri. Kita sengaja memikirkan hal-hal yang berat atau sulit di sore ke malam hari, di jam yang tidak adaptif, tapi di jam yang adaptif, kita malah melupakan masalah yang menghantui kita di malam hari. Itu nggak boleh. Tarik semua lebih cepat, gas semuanya lebih cepat beres, nanti kamu harus memberikan relaxing time buat kamu sendiri. Anak kamu harus relax. Jadi nggak ada excuse lagi, anaknya belum tidur, karena anaknya nungguin apapun itu,
Dan kita kalau udah malam, stop semua antisipasi. Jangan lagi antisipasinya gini. Itu tadi pintu udah kekunci belum ya? Air keran udah mati belum ya? Tadi kompor gas sudah beres belum ya? Mobil udah dikunci belum ya? Jangan mengantisipasi hal seperti itu. Kalau mau bikin checklist, begitu sampai rumah kerjain buru-buru semua, dibuat checklist, nggak boleh dipikirin lagi. Kalau yang orangnya tipenya seperti itu, langsung ngejar relaxing time-nya. Ya. Karena kadang-kadang ada orang tipenya antisipasinya sampai selevel itu udah parah. Mendingan pakai checklist. Nah, udah gue contreng nih, berarti udah gue cek, ya udah selesai. Percaya aja. Oke, gue relax, nonton TV, tawa-tawa, nggak ada pikiran lain beban. Pikiran yang di belakangnya lupakan, besok pagi gue pikirin deh. Pas mau kalau pikirannya sulit mau mencari solusi, habis olahraga deh, biar jreng dulu. Itu caranya. Nah, gimana? Nambah tips kayaknya Mas. Nambah Ya. tips. Jadi ini sebenarnya dulu aku terapin juga sampai sekarang sih. Jadi kalau memang terpaksa banget masih di luar, matahari udah terbenam, bisa pakai kacamata yang memang dia ada amber light untuk filtrasi cahaya biru. Itu bantu banget Mas. Jadi pakai terus itu kacamata. Kalau misal masih harus di luar, yang misal harus nyetir, atau enggak masih yang misal commuting atau apa, pakai itu sampai nanti di rumah, sampai menjelang tidur, baru pas mau tidur itu, pas semua udah gelap, baru dilepas kacamata itu. Karena jujur Mas, kayak misal ke mall gitu, itu kan lampunya tuh terang banget kalau udah di atas jam 6 tuh. Lampu mall ngalah-ngalahin lampu paginya malah. Ya. Kalau ke mall kan. Nah, jadi kadang menggunakan kayak kacamata itu juga bantu banget Mas. Jadi supaya secara apa ya tadi kan apa sensori cahaya kita kan sangat bisa activate kan. Iya, karena cahaya itu arousal. Cahaya itu mengaktifkan neural activity. Jadi cahaya yang masuk ke mata itu, jadi basic kalian itu ialah kenapa di pagi-pagi orang itu kortisolnya naik dan diajak bergerak? Kenapa? Karena peningkatan intensitas cahaya. Kalau di malam hari kita dapat cahaya terlalu terang banget, kita kayak diajak melek lagi. Bukan diajak untuk makin sleepy, tapi diajak melek lagi. Makanya sampai rumah itu kenapa aku suruh gunakan lampunya yang remang-remang aja. Kalau sore hari, lihat sore hari pas arah kita pulang, ataupun kita masih kerja di kantor pun harus di luar, kita harus bisa cari jendela, lihat proses penurunan cahaya dari terang ke gelap. Karena basicnya di alam liar pun juga seperti itu. Posisi dari matahari menuju sore sampai gelap, itu yang membimbing kenaikan melatonin kita. Jadi kita juga harus berusaha mendapatkan akses cahaya penurunan intensitas. Di pagi hari juga kita berusaha mendapatkan akses peningkatan intensitas. Kebalikannya diikutin. Supaya kita kalau kita mau seger hari ini, kalau bisa pagi-pagi aku outdoor dulu supaya melihat proses penerangan. Gak usah lihat ke matahari. Asal keluar gini kan intensitas cahaya kan berubah kita. Makin jreng, makin terang kita makin jreng. Makin gelap kita harus makin rileks. Sampai di rumah jangan dibikin jreng lagi di mata. Jangan dibikin intensitasnya naik lagi di mata. Kita malah bisa tidur, makanya lampu juga remang-remang. Atau pakai metode Mas tadi, pakai apa? Kacamata kalau lagi di luar ya. Ya, kalau terpaksa banget masih di luar, pakai kacamata ya. itu efisien. Ya. Itu untuk mengatur input supaya membimbing kita nanti tidurnya masuk ke relaxing time itu lebih baik. Itu benar. Dan juga handphone kita blue light. Nah, kalau di handphone sekarang rata-rata pasti udah pada punya itu nggak Mas? Yang apa anti blue light filter? Yang Android-nya minimal Android 8, kalau iPhone minimal iOS-nya 12. Nih kalau aku ini ada nih, ini aku nih, kelihatan nggak tuh? Ini aku ada blue light tapi filter. Jangan lupa dinyalain Mas. Jadi kadang ada orang udah punya fitur itu, fiturnya malah nggak dinyalain. Iya, jadi dicek masing-masing. Kalau handphonenya aku nggak tahu cara gimana. Kalau aku ngecek gini, ditarik ke bawah, yang ada pilihannya airplane mode macam-macam, cari yang ada tulisannya blue light filter. Kalau udah sore, pelindung mata tuh juga bisa, betul. Ya, blue light sore diklik blue light-nya. Diklik, tuh warnanya jadi merah. Warnanya jadi kayak sore hari merah, bukan terang banget. Kalau nggak juga bisa install kok Mas, ada aplikasinya kalau itu Flux F. Dan aku juga pakainya dark mode. Di sini kalau punya aku ada dark mode-nya. Jadi kita
Dan batasi, jangan kita ke distract terus sama handphone. Handphone itu paling paling sumber distraksi. Batasi handphone. Jadi kalau udah Stimulan paling kuat, sore Mas. malam hari, Stimulan paling kuat. betul. Nah, kalau hari gini ya, masa modern, itu yang paling distraksi paling kuat handphone. Jadi kalau aku bilang cari kesenangannya arahnya ke TV aja, ke lagu, apapun itu, jangan handphone. Karena handphone nanti kita nggak tahan lirik WhatsApp, apapun interaksinya atau ngelirik apapun itu. Jadinya kita malah ke distract terus penasaran sampai malam, itu nggak boleh. Kalau handphone sumber distraksinya itu di stop, mendingan kita cari cari relaksasi secara alami. Makan, nonton TV, DVD, itu aja. Tapi di stop jam 8 masuk kamar, selesai. Mendingan seperti itu. Karena kalau handphone belum tentu selesai bacanya. Nonton YouTube di handphone, akhirnya tanggung buka WA, tanggung buka apa-apa. Tahu-tahu jam 10 malam. Makanya selalu lihat jam sebelum tidur. Tapi kalau sudah masuk kamar, jangan lagi tahu jam. Itu kuncinya, itu tipsnya. Ya. Oke, mudah-mudahan diskusi aku dan Mas Satrio ini udah pas nih jam 3 sore. Mudah-mudahan pengalaman Mas Satrio dan tips dariku untuk menjaga circadian alignment bermanfaat ya buat yang lain dan mencegah terjadinya misalignment yang sama seperti yang dialami Mas Satrio. Karena terbukti kan, dia KF udah lama, dari 2017, tapi kalau dia sampai misalignment, gagal, terutama di tidurnya, ya, akhirnya dia mengalami masalah pencernaan. Untung belum sampai fatal, udah balik ketemu aku bantu luruskan circadiannya. Oh ya, hasil circadian alignment-nya gimana yang Mas rasakan? Ya, jadi kalau aku sekarang ngerasa habis udah mulai tidur makin enak, dikencengin ya. Ini kan makin dikencengin. Jadi kan tahun lalu kan belum begitu kencang. Kalau tahun ini kan dikencengin. Jam 10 tuh jam 10 tuh udah kayak mau tidur jam 2 gitu. Itu yang paling noticeable. Jadi kan kalau kita begadang mungkin ngerasain ya waktu kecil gitu begadang sampai jam 2 atau ngapain. Ini jam 10 tuh udah kayak kerasa jam 2 itu. Jadi it's almost impossible. Setengah 11 itu masih melek, itu sangat-sangat impossible. Nah, itu bagus. Nah, kalau pas saat itu sudah terjadi, gimana masalah pencernaannya? Udah enakan belum? Udah nggak ada, Mas. Udah nggak ada. Sekarang makan mau makan kayak apapun, bersih-bersih sekotor apapun. Ya. Artinya kan ternyata masalah river. Oh ya, terus dari sisi traumatisnya sendiri juga mood-nya udah membaik banget. Dari mood. Sebetulnya kalau mood sama kognitif itu naik. Jadi sebenarnya kan ketika benar-benar gut itu serangan itu kan mood swing itu sangat mudah ya, tersinggung, irritability kayak gitu gampang banget. Dan juga secara kognitif, karena kan sekarang kan ngejar GRE ya, graduate recognition exam. Jadi kecepatan belajarnya itu juga beda, lebih cepat belajar. Tapi memang nggak bisa bohong. Sekalipun tidurnya bagus, paginya harus olahraga, aktif fisik. Ya. Kakinya pegel, biarin pegel, tapi belajarnya kenceng. Malah makin pegel, jadi enak kan mikirnya kan belajarnya. Ya. Emang itu rahasianya. Aku sebetulnya kalau ada waktu mau jelasin BDNF-nya segala, tapi nggak ada waktu. Ini TFH, jangan terlalu rumit, harus sederhanakan. Kalau yang rumit di Medcon aja. Tapi memang betul, ada science di belakangnya kenapa kita berpikir optimalnya setelah olahraga. Nggak bisa dijelaskan sekarang, tapi ikuti saja saranku. Yang berat-berat yang mau dipikirin, itu kalau di awal olahraga, bakal jauh lebih mudah dipikirin. Atau minimal nggak sempat olahraga, aktif fisik dulu dari pagi. Sampai kantor, ada yang mau dipikirin, ada mau meeting apa-apa, gerak dulu gerak, naik turun tangga, dan sebagainya. Kalau nggak bisa olahraga, semua bisa dilakukan. Yang penting fasting, moving, thinking, pas jendelanya, dan selalu berikan waktu untuk relaxing dan feedingnya optimal juga terjadi, sehingga sleepingnya. Kalau kita cycle-cycle itu selalu tepat, selalu ada di setiap hari, kita selalu bakal mudah mensalahkan circadiannya. Tapi kalau kita lupa memberikan waktu relaxing kita, feeding optimal kita dengan baik, kita dikuasai oleh gas terus sampai kemalaman, akhirnya maladaptif, terlihatnya semua nanti di sleepingnya yang makin buruk, makin pendek, atau terfragmentasi. Untuk mencegah itu, gas buru-buru dari pagi, finish lebih cepat untuk relaxing, akhirnya sleeping tepat waktu dengan sleep hygiene-nya, tidak boleh tahu waktu. Biarkan waktu hilang, percayakan dibangunkan oleh waker. Jika butuh bangun lebih jam segitu untuk subuh dan sebagainya. Oke, semoga
Diskusi aku dan Mas Satrio hari ini bermanfaat buat para warriors yang hadir saat ini dan juga yang nanti nonton. Mudah-mudahan nextnya kita akan segera dapat narasumber baru untuk PFH Nakes berikutnya. Untuk yang sekarang, terima kasih banget Mas Satrio udah sharing. Moga-moga pengalaman Mas Satrio juga ya jadi masukan bagus buat warrior lain untuk mencegah terjadinya maladaptasi selama perjalanan mereka menjalankan KF-nya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.